integrasi antara keduanya. Di bawah tatapan Xiao Yan, sumber murni jiwa perlahan-lahan menyentuh jiwa sisa Xiao Xuan. Saat kedua lampu digabungkan, mereka melepaskan cahaya yang lebih hangat, membuat kegelapan dalam kehampaan memudar dengan tenang. Xiao Yan mencurahkan semua kekuatan jiwanya dan membungkusnya di permukaan massa ringan untuk mencegah diganggu oleh sesuatu yang tidak terduga, tetapi juga untuk mengamati situasi dengan lebih hati-hati. Jiwa sisa Xiao Xuan telah mencapai titik kerapuhan yang ekstrim, dan tidak mungkin untuk berintegrasi secara aktif. Saat ini, itu adalah sumber jiwa yang membedakan sedikit demi sedikit, mengekstraksi 1% dari sumber jiwanya dan menyuntikkannya ke jiwa yang tersisa. Dengan kemajuan yang lambat dari proses ini, jiwa sisa Xiao Xuan telah melepaskan cahaya putih susu yang lebih indah dari sebelumnya. Meskipun perubahannya sangat kecil, itu tidak bisa lepas dari pengamatan yang cermat terhadap kekuatan jiwa Xiao Yan. Perubahan ini membuat hati Xiao Yan yang menggantung sedikit rileks. Tentu saja, itu tidak berarti itu berakhir. Ini hanya awal dan awal yang baik. Selama kita dapat memastikan bahwa sumber jiwa sepenuhnya diserap oleh sisa jiwa Xiao Xuan, kita juga dapat menyerap sumber jiwa lainnya. Inilah yang paling diinginkan Xiao Yan. Lagi pula, hanya dengan cara ini Xiao Xuan benar-benar memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Ketika Xiao Yan mengalihkan kekuatan jiwanya dan menikmati pemurnian jiwa Heimu, waktu telah berlalu dengan cepat. Ketika Xiao Yan memastikan bahwa jiwa sisa Xiao Xuan dapat menyerap sumber jiwa itu secara mandiri, dia hanya memasukkan semua sumber jiwa yang disempurnakan ke dalam botol giok bersama-sama dan menunggu integrasinya yang lambat. Pada saat ini, Gu Yu, yang pergi, kembali lagi dan melihat ekspresi santai di wajah Xiao Yan. Gu Anda juga tahu sejenak. Jika masalah Xiao Xuan belum terpecahkan, Xiao Yan tidak bisa menunjukkan ekspresi santai seperti itu. Dia melemparkan massa cahaya putih susu ke Xiao Yan, dan Gu Yu berkata sambil tersenyum di sudut mulutnya. Ada apa dengan leluhurmu? Xiao Yan pertama-tama mengambil alih kelompok cahaya dengan wajah curiga, dan kemudian mengangguk ringan. Baru kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke kelompok cahaya di tangannya. Cahaya di tangan juga merupakan sumber jiwa, dan menurut nafas ini, hampir 1/5 dari sumber kayu hitam. Tapi setelah merasakan napas di atas, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ringan dan menunjukkan sedikit keraguan di wajahnya. Bagaimana nafas ini sepertinya memiliki arti yang familiar. Setelah berpikir sejenak, Xiao Yan tiba-tiba kembali ke pikirannya. Bagaimana nafas dalam kelompok cahaya terlihat seperti kayu hijau itu. Tiba-tiba mendongak, Xiao Yan menatap Gu Yu, menunjuk ke cahaya di tangannya, dan bertanya dengan beberapa kata yang tidak pasti. Gulao, dari mana jiwamu berasal? Pada saat ini, hati Xiao Yan berubah menjadi suasana hati yang gelisah lagi. Jika itu benar-benar seperti yang dia perhatikan, bukankah asal-usul jiwa di tangannya adalah sesuatu dari kepala klan Senling? Jika orang-orangnya tahu bahwa dia adalah orang luar dan mengambil sesuatu dari patriark orang lain, saya tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Menghadapi pertanyaan gelisah Xiao Yan, Gu Yu tersenyum dan berkata tanpa khawatir. Oke, benda ini benar-benar kayu hijau, tapi entah bagaimana aku membantunya memulihkan tubuhnya. Ada apa dengan memberinya sesuatu sebagai hadiah? Wajah Xiao Yan berubah liar sebelum suaranya jatuh. Orang tua di depannya benar-benar memiliki kekuatan dan tidak takut pada apapun. Tapi bagaimanapun, Anda mengambil sumber jiwa orang, dan sekarang Anda melemparkan dia anak laki-laki setengah kaisar. Jika orang benar-benar datang ke pintu, apakah hal aneh ini tulang Anda atau Xiao Yan? Untuk tampilan khawatir Xiao Yan, Gu Youdu tidak bisa menahan tawa. Di mata Xiao Yan yang mengeluh, dia dengan lembut melambai dan mengangkat tangannya untuk menyerah, lalu tersenyum dan berkata. Kenapa? Aku disalahkan seperti ini oleh bocah ini, dan klienmu tidak keluar dan mengatakan 1 atau 2 patah kata. Saya ingin tahu apakah Anda benar-benar menggigit tangan yang memberi Anda makan karena telah banyak membantu Anda. Ketika suara itu keluar, Xiao Yan segera mengangkat alisnya dan menatap mata yang tenang. Pada akhirnya, sesosok manusia berdiri di kehampaan seperti pohon mati tanpa bergerak sama sekali. Tidak sampai kata-kata Gu Yu keluar, hatinya memancarkan cahaya biru yang menyilaukan, dan kemudian nafas kehidupan yang kuat tersapu. Tubuhnya, yang telah berdiri dalam kehampaan, juga perlahan-lahan rileks, matanya terbuka dengan lembut. Setelah lampu hijau yang menyilaukan menyala, sekilas, kayu hitam asli telah menghilang. Saat ini, pola aneh di seluruh tubuh lelaki tua itu sudah menghilang. Sepasang mata hijau zamrud menunjukkan kebijaksanaan dan kecemerlangan. Ketika dia bangun, tubuhnya tiba-tiba melintas dan muncul di depan Gu Yu. Dia memeluk tinjunya dan segera memberi hormat lebih muda kepada Gu Yu. Aoki muda, aku pernah melihat sesepuh roh api. Xiao Yan tidak mengerti sampai dia mendengar kata-kata ini. Tidak heran Gu Yu mengambil sumber jiwa orang dan tampak acuh tak acuh. Ternyata Kingmu sudah tahu identitasnya. Gu Yu tersenyum ketika dia mendengar pidato itu, tetapi kemudian dia mendengus dingin dan berkata. Kamu benar-benar bangun dan berani berpura-pura di depanku. Kamu tidak takut aku akan membakar akar ginsengmu. Gu Anda mengucapkan sepatah kata pun. Kingmu buru-buru menekan kepalanya yang terkubur lebih dalam, dan buru-buru berkata. Tolong jangan salahkan yang lebih tua,
tetapi generasi yang lebih muda belum pulih pada waktu itu dan telah diambil dari sumber jiwa. Blackwood baru saja dilucuti, tubuh. Untuk memurnikan sisa bau Blackwood di akar Sandling, generasi muda belum muncul. Kenapa? Salahku berkata begitu. Kalimat Guyu membuat wajah King Mu ketakutan dan dengan cepat menyangkalnya. Tulang di depan Anda tidak dapat diprovokasi oleh monyet klan Sandling hari ini. Belum lagi kekuatannya, itu cukup untuk menyapu bersih klan Sandling mereka hanya karena dia adalah tubuh roh api. Bocah itu berkata bahwa aku telah memperkuat asalmu. Ini salahku. Apakah kamu setuju? Kata-kata Guyu sekali lagi diekspor, dan mata King Mu membeku karenanya. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan, dengan senyum di wajahnya dan berkata sambil tersenyum. Ini adalah kebaikan besar bagi generasi muda untuk membantu generasi muda mendapatkan kembali Noumenon mereka. Sedikit asal jiwa bukanlah apa-apa. Ini masalah besar untuk berlatih lagi perlahan. Ambillah, teman kecil Yan Xiao, haha. Meskipun dia mengatakannya dengan mudah, Xiao Yan juga melihat King Mu berkeringat dan jiwanya tertarik. Saat ini, dia sangat lemah dan mengatakan sesuatu untuk dipraktikkan secara perlahan, yang menggelikan. Asal-usul jiwa adalah sumber kehidupan. Bisakah itu dengan mudah diperoleh dengan berkultivasi? Saya khawatir King Mu tidak dapat memulihkan asal kelima ini selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Melihat penampilannya lagi, jelas tidak mungkin untuk mengambilnya kembali. Kalau begitu, Xiao Yan harus menyingkirkannya dengan wajah menyesal setelah menatap tajam ke arah Guyu. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan. Bab 192. Di dunia yang gelap, waktu berlalu dengan tenang di ujung jari. Dalam sekejap mata, ada sedikit yang tersisa dari jiwa halus Blackwood. Pada saat ini, masa cahaya lain muncul di tripod obat. Itu adalah semangat juang Blackwood yang tersegel di kelompok cahaya. Munculnya kelompok ringan ini juga membawa kegembiraan yang tak terduga bagi Xiao Yan. Selama Anda dapat memperbaiki dan menyerap semua ki pertempuran dalam kelompok ringan, semua ki pertempuran bintang 9 dan setengah kaisar bukanlah sumber pelatihan yang kecil. Tentu saja, seperti sebelumnya, jika Anda ingin yakin untuk menyerap semangat juang ini, Anda secara alami harus melalui beberapa kali pemurnian berulang. Kalau tidak, Xiao Yan benar-benar khawatir. Langkah berulang yang sama diulangi di tripod di depan Xiao Yan. Setelah pemurnian dan pemurnian api yang berbeda, ada semangat juang dengan ketebalan lengan, tetapi hanya ada tali tipis dengan ketebalan ibu jari. Meski penampilannya tidak sebagus sebelumnya, namun kemurnian dan kandungan semangat juangnya tidak jauh berbeda dengan aslinya. Tentu saja, saat pemurnian, tidak mungkin untuk tidak mengkonsumsi. Kekuatan api yang berbeda adalah mutlak. Meskipun jumlah besar dari semangat juang ini setara dengan lautan semangat juang, di bawah pemurnian terus-menerus dari api yang berbeda, itu juga telah berubah dari lautan semangat juang menjadi danau semangat juang. Yang disebut ingin mendapatkan, harus kalah dulu. Apa yang terjadi di tripod saat ini adalah pemandangan ini. Namun, itu tidak masalah bagi Xiao Yan. Bagaimanapun, semangat juang ini bukan dari kultivasinya. Selama dia dapat memiliki proporsi kekuatan yang positif dan berapa banyak yang dia konsumsi, dia tidak peduli. Adapun Guyu, setelah bermain dengan King Mu, dia menggerakkan tubuhnya lagi dan menjelajahi kedalaman ruang ini. King Mu melihat tubuh Guyu yang pergi dan bernapas dengan mudah di mulutnya. Keringat dingin di dahinya juga menyembur keluar seperti pegas dalam sekejap. Menghadapi Guyu, dia selalu bisa merasakan semacam ancaman. Ini mungkin postur yang kuat, atau mungkin karena Guyu sendiri adalah api yang berbeda. Di hadapan api yang berbeda, mereka, ras kuno yang lahir untuk langit dan bumi, juga sulit untuk dibandingkan dengan mereka. Kepergian Guyu memberi King Mu cukup waktu untuk pulih. Kalau tidak, dia benar-benar tidak berani terlihat santai dan acuh tak acuh seperti Xiao Yan. Oleh karena itu, di ruang ini saat ini, kecuali Gu yang berkeliaran, Anda, Xiao Yan dan King Mu di lapangan telah memasuki kondisi kultivasi terkonsentrasi. Aku tidak tahu berapa lama kemudian, suasana tenang di lapangan pecah oleh angin kencang yang tiba-tiba. King Mu, yang perlahan pulih dalam kondisi kultivasi, hampir diterbangkan oleh angin kencang yang mendekat. Namun, setidaknya Aoki juga merupakan faksi yang kuat. Meskipun dia berada di titik terendah saat ini, angin kencang ini tidak dapat menyakitinya. Sosok yang duduk dalam kehampaan tiba-tiba melintas, dan ia telah mundur hingga 100 kaki jauhnya, menatap ke pusat badai. Dengan persepsinya yang tajam, dia langsung tahu bahwa sumber angin kencang itu ada di sana. Tetapi ketika King Mu melihatnya, dia sedikit terkejut dengan pemandangan di depannya. Sumber utama angin kencang adalah Xiao Yan. Saat ini, napas Xiao Yan telah mencapai puncak Kaisar setengah bintang 3. Dia benar-benar dapat menembus setengah Kaisar bintang 3 dan memasuki bintang 4. Untuk ini, angin gang yang mengerikan di sekitar Xiao Yan adalah bukti terbaik. Melihat Xiao Yan sepertinya menerobos, wajah King Mu sedikit berubah, dan matanya bergegas ke tripod obat di depannya. Saat ini, tripod obat kosong, api yang mengamuk telah menyebar, dan dua kelompok cahaya juga benar-benar menghilang. Melihat adegan ini, Aoki langsung mengerti bahwa tidak heran Xiao Yan telah mencapai tepi terobosan saat ini. Sepertinya dia telah menyerap semua semangat juang itu. Tapi seperti ini,
Aoki tidak hanya tidak merasa senang tentang itu, tetapi juga mengerutkan kening. Matanya menatap Xiao Yan, dan ada kilatan aneh di matanya. Sesaat kemudian, ketika badai di sekitar Xiao Yan semakin kuat dan kuat, sosok tua Gu Kamu datang dengan cepat di kehampaan di kejauhan. Meski terpisah ribuan mil, Gu Kamu sudah menatap Xiao Yan di tengah badai. Sadar akan badai yang semakin ganas di sekitarnya, tulang Anda saat ini juga khawatir, tetapi meskipun demikian, masih ada jejak harapan di hatinya. Dekat ke depan, Guyu dan King Mu berdiri berdampingan, melihat Xiao Yan di lapangan. Ketika King Mu melihat Guyu kembali, dia secara alami tidak berani ceroboh. Dia dengan cepat membungkukkan tangannya pada Guyu, tapi kali ini, Guyu tidak ingin memainkannya lagi. Dia hanya melambaikan tangannya tanpa pandang bulu dan mengabaikannya. Bocah ini, mengapa kamu terburu-buru? Dia telah dipromosikan 4 bintang setahun. Anakmu akan mati. Merasakan nafas yang semakin kuat di tubuh Xiao Yan, Guyu juga mengerutkan kening, dan ada suara minum dan omelan di mulutnya. Tetapi ketika kata-kata di Gu Youzhou jatuh ke telinga King Mu, ekspresi wajah King Mu menjadi lebih intens dalam sekejap. Jika orang lain mengatakan ini, mungkin dia hanya bercanda, tetapi jika tulang di depannya mengatakannya, dia tidak bisa memikirkan kata bercanda. Dalam setahun, bahkan naik ke 4 bintang masih merupakan pangkat setengah kaisar. Bukankah kecepatan kultivasi ini bertentangan dengan langit? Jalan kultivasi sangat sulit sehingga Aoki tidak tahu. Meskipun kekuatannya jauh lebih baik daripada Xiao Yan, dia juga jelas tahu betapa sulitnya bagi Bandi untuk dipromosikan. Pada tingkat setengah kaisar, budidaya setiap bintang perlu didukung oleh semangat juang yang mengerikan puluhan kali lebih kuat dari santo pertempuran. Jika Anda ingin maju, apakah itu semangat juang yang Anda butuhkan atau curahan kultivasi Anda sendiri, itu lebih mengerikan. Secara umum, kultivasi semi kekaisaran kuat jarang hanya mengandalkan energi langit dan bumi, karena semua semi kekaisaran kuat tahu bahwa sangat lambat untuk meningkatkan kekuatan mereka hanya dengan penyerapan energi langit dan bumi mereka sendiri, dan jika mereka ingin membuat terobosan, itu harus dengan biaya bertahun-tahun. Tentu saja, jika metode kultivasi cukup melawan langit, itu harus dihitung secara terpisah. Toh, kekuatan kungfu bisa membuat para praktisi menyerap energi langit dan bumi lebih cepat. Kungfu tingkat tinggi sama efektifnya bahkan untuk orang kuat seperti semi kaisar. Alasan mengapa Xiao Yan dapat menerobos begitu cepat adalah karena ketika dia menerobos, dia dibatasi oleh aturan langit dan bumi di daratan pertempuran, dan potensi api yang berbeda belum sepenuhnya ditampilkan. 2. Karena bunga iblis Tianque. Bunga iblis Tianque telah dibiarkan melalui surga dan bumi selama ribuan tahun. Itu awalnya adalah sumber daya budidaya yang baik. Xiao Yan menelannya dan memperbaikinya. Baru saat itulah ia mencapai tengah semi kaisar bintang 3. Tetapi dengan peningkatan terus-menerus dari kekuatan Xiao Yan, dia tidak pernah benar-benar menstabilkannya untuk waktu yang lama. Hari ini, jika Xiao Yan menerobos lagi, saya khawatir akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menebus celahnya dalam kultivasi hari ini. Oleh karena itu, saat ini, satu-satunya hal yang Guyu harapkan adalah Xiao Yan dapat mengendalikan tebing dan berhenti tepat waktu. Jika tidak, hasilnya mungkin tidak dapat diterima oleh Xiao Yan. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan. Bab 193. Ketika Guyu dan Aoki mengkhawatirkan Xiao Yan di luar pengadilan, Xiao Yan, yang berada di tengah badai, juga tidak berdaya dan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menekan semangat juang yang melonjak di tubuhnya. Saat ini, suasana hati Xiao Yan hanya dapat diungkapkan dalam satu kalimat. Ular rakus menelan gajah. Untuk menyerap semangat juang pemurnian Blackwood sesegera mungkin, Xiao Yan menelan salah satu dari mereka tanpa banyak pertimbangan. Benar saja, semua semangat juang bintang 9 dan setengah kaisar pecah di tubuh Xiao Yan, seperti kuda liar yang melarikan diri, berlari dengan bebas. Semangat juang yang mengerikan tidak meledakkan tubuh Xiao Yan dalam sekejap, yang merupakan hasil yang baik. Di bawah kendali Xiao Yan, semangat juang awal masih di bawah kendali Xiao Yan. Meskipun sulit, kecepatan pemurniannya jauh lebih cepat. Setelah pemurnian api yang berbeda dan pemurnian formula yang terbakar, semangat juang yang lebih murni mengalir ke ruang topan di sepanjang rute keterampilan formula yang terbakar. Napas Xiao Yan berangsur pulih dalam proses pemurnian yang lambat. Meskipun prosesnya agak lama, kecepatannya masih lebih cepat daripada di tripod obat. Selain itu, melawan Qi langsung ke rute latihan membakar Jue setelah disempurnakan oleh api yang berbeda. Dengan cara ini, Qi pertempuran yang halus lebih murni dan solid, dan dapat digunakan dengan lebih baik oleh Xiao Yan. Jika tidak, jika diserap setelah pemurnian, itu akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi Xiao Yan. Dia harus menjalankan Qi pertempuran beberapa kali di sepanjang rute pembakaran Jue, hanya untuk berintegrasi dengan Qi pertempuran di tubuhnya. Ide Xiao Yan tentu bagus. Memang jauh lebih cepat dan lebih mudah, tetapi hasil saat ini tampaknya menempatkan Xiao Yan ke dalam masalah yang lebih besar. Dia tidak menyangka bahwa setelah beberapa pemurnian, semangat juang yang kental begitu besar sehingga ruang topan Xiao Yan tidak dapat dikumpulkan sepenuhnya. Oleh karena itu, situasi yang ditimbulkan adalah terobosan yang dinanti-nantikan oleh orang-orang kuat biasa. Tapi Xiao Yan tahu lebih baik daripada siapapun bahwa situasinya saat ini tidak cocok untuk terobosan.
Dia tahu masalah yang bisa dipikirkan Guyu di dalam hatinya. Jika Anda menerobos saat ini, saya khawatir kekuatan Anda tidak dapat ditingkatkan untuk waktu yang lama. Ini bukan hal yang baik untuk Xiao Yan yang sangat membutuhkan kekuatan. Lagi pula, pintu rem hantu tidak akan memberinya waktu ekstra untuk berlatih. Dengan keterampilan hantu-hantu itu, saya khawatir urusan mereka sendiri di kota liar telah dilewatkan ke telinga mereka. Pertemuan berikutnya antara Xiao Yan dan mereka tidak akan terlalu jauh. Titik 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 titik. Pada saat ini, di tengah badai, Xiao Yan telah didukung oleh semangat juang yang besar di tubuhnya. Seluruh tubuhnya telah meningkat lebih dari 3 lingkaran dalam waktu singkat ini. Namun meski begitu, tubuh Xiao Yan terus membesar. Sekilas, Xiao Yan saat ini seperti bom waktu. Selama semangat juang di tubuhnya mencapai puncaknya, itu akan meledak dengan keras. Faktanya, Xiao Yan saat ini juga dalam kondisi seperti itu. Dalam siklon internal, gelombang semangat juang mengalir melalui seluruh sudut tubuh Xiao Yan, mengubah Xiao Yan menjadi pria gemuk hidup-hidup. Pada saat ini, saya takut memotong lubang darah di mana-mana di Xiao Yan akan memuntahkan gelombang semangat juang. Untuk sesaat, tubuh Xiao Yan tidak bisa lagi menopangnya. Mulut darah ganas menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan. Darah bercampur dengan semangat juang yang bergejolak dan menyembur keluar seperti air mancur. Namun meski begitu, situasi Xiao Yan masih belum membaik. Tampaknya Xiao Yan hanya bisa mencoba menerobos. Ah! Tiba-tiba, Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan raungan seperti raungan naga dari mulutnya. Sebuah kolom cahaya pertempuran yang kuat juga ditembakkan dengan itu dan menghilang ke dalam kekosongan di atas kepala Xiao Yan. Setelah raungan ini, tubuh Xiao Yan tiba-tiba memancarkan semburan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dalam sekejap, raksasa emas muncul di tengah badai. Dan semangat juang yang melonjak itu tampaknya memiliki titik ventilasi tiba-tiba, dan tiba-tiba menyebar, dan Xiao Yan akhirnya memiliki kesempatan untuk bernapas lagi. Dengan waktu ini, Xiao Yan dengan cepat memobilisasi api aneh di tubuhnya dan bersiap untuk membersihkan kekacauan itu. Pada saat yang sama, dia juga berharap kecelakaan itu akan berakhir di sini. Sangat disayangkan bahwa Xiao Yan meremehkan jumlah semangat juang yang kuat. Meskipun ia memiliki dukungan sementara dari tubuh kaca King Kong, semangat juang yang ganas itu dengan cepat naik hanya dalam beberapa saat, tetapi kabar baiknya adalah bahwa Xiao Yan hampir tidak dapat menekannya. Merasakan semangat juang yang masih membara di tubuhnya, Xiao Yan akhirnya sedikit rileks. Ketika semangatnya disegarkan, Xiao Yan perlahan tersenyum di sudut mulutnya dan berkata dengan lembut. Haha, selanjutnya, kamu harus kembali dengan jujur. Suara itu jatuh, dan api aneh di tubuh Xiao Yan naik, dengan cepat menyebar ke organ internal Xiao Yan, dan membungkus semua ki yang bertarung. Di bawah penindasan api yang berbeda, semangat juang secara bertahap dikompresi menjadi manik-manik seukuran ibu jari, dan kemudian dibungkus oleh api yang berbeda dan pulih ke dalam topan. Setelah mengalami rasa sakit sebelumnya, Xiao Yan saat ini lebih berhati-hati, berusaha memadatkan setiap gumpalan semangat juang sebanyak mungkin, dan kemudian dia akan dengan hati-hati dimasukkan ke dalam topan. Dan baru kali ini wajah Xiao Yan bisa berbalik. Saat mereka yang melawan Qi kembali ke topan lagi, Xiao Yan perlahan memasuki kondisi kultivasi, dan formula yang terbakar di tubuhnya juga mengikutinya. Pada saat ini, Xiao Yan perlu memadatkan dan memperbaiki semangat juang yang tersebar lagi. Pada saat yang sama, itu juga merupakan penyempurnaan dari semangat juangnya sendiri. Tidak peduli dari aspek mana, manfaat bagi Xiao Yan sudah jelas. Dalam topan, api aneh yang indah menjaga di depan ruang topan, menyempurnakan setiap gumpalan semangat juang setelah pemurnian. Setelah penyempurnaan ekstrim dari api yang berbeda, setiap gumpalan semangat juang murni berubah menjadi rambut seperti garis tipis, yang segera dimasukkan ke dalam ruang topan. Ketika Xiao Yan memadatkan semua semangat juang lagi, semangat juang yang semula penuh di ruang topan sekarang hanya setengah dari ruang, yang dipenuhi dengan semangat juang seperti air danau. Adapun bagian yang tersisa, inilah manfaat yang dibawa oleh pemurnian dan semangat juang Xiao Yan kali ini. Di ruang topan saat ini, meskipun tampaknya semangat juang tidak sekuat sebelumnya, itu lebih kental. Saat digunakan, tidak akan kurang dari sebelumnya. Sebaliknya, efek kental akan membuat semangat juang Xiao Yan lebih kuat, dan bagian ruang yang tersisa adalah kinerja peningkatan kekuatan Xiao Yan. Mulai sekarang, meskipun Xiao Yan belum pernah menginjakkan kaki di Kaisar Bintang 4,5, dia telah mencapai tingkat puncak Kaisar Bintang 3,5. Bahkan jika dia selangkah lagi dari Kaisar Bintang 4,5. Ketika air datang, Xiao Yan secara resmi dapat menerobos. Sebaliknya, tidak akan ada celah dalam kekuatan Xiao Yan. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan. Bab 194. Di kehampaan, angin kencang yang mengerikan menyebar, tetapi raksasa emas itu tiba-tiba berdiri dan meraung menuju kehampaan di atas kepalanya. Seperti pelangi, setelah raungan panjang, raksasa emas itu tampaknya masih memiliki arti lebih. Tubuhnya yang besar tiba-tiba terkejut, tinjunya tiba-tiba mengepal, dan kemudian raungan sengit dikirim ke mulutnya. Tinju raksasa itu tiba-tiba melambai, menyapu kehampaan dengan angin kencang yang mengerikan merobek kehampaan. Ledakan, meskipun tidak melukai objek sebenarnya,
kekosongan tak terlihat dipaksa keluar dari cincin tekanan seperti lubang pistol, dan ruang di dalamnya hanya meledak ketika tekanan mencapai puncaknya. Prestise semacam ini, dengan satu pukulan, sudah cukup untuk dibandingkan dengan keterampilan bertarung Tianji yang dilakukan oleh Kaisar Bintang 1,5. Hehe, sepertinya bocah ini juga sedikit sadar diri. Dia tidak sombong seperti biasanya. Melihat Xiao Yan, Gu Kamu juga tersenyum dan bergerak maju, yang terbang menuju Xiao Yan, dan setelah itu, King Mu bergegas untuk mengikutinya. Ledakan, itu pukulan lain. Kali ini, raksasa yang diubah oleh Xiao Yan menyatukan tangannya, dan palu yang ganas keluar dari atas ke bawah, membuat kekosongan di depannya memancarkan ledakan sonik yang mengerikan. Saat pukulan itu jatuh, kekosongan tiba-tiba meledak, dan badai dahsyat menyapu dalam sekejap dan berdampak pada tulang yang mendekat. Gu Anda tidak peduli tentang itu. Dia melambai sesuka hati dan menyebarkan pukulan mengerikan Xiao Yan. Melihat ini, Xiao Yan harus meringkuk mulutnya di dalam hatinya dan menghadap Guyu. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk membombardir, itu sia-sia. Bocah bau, kamu benar-benar berani. Kamu bisa menelan semua semangat juang bintang 9,5 kaisar. Jika kamu tidak dilindungi oleh api yang berbeda, kamu akan menghabiskan banyak dalam pemurnian sebelumnya. Lihat bagaimana kamu hidup hari ini. Bermain adalah bermain, tetapi Gu Anda masih memiliki banyak kata untuk dimarahi. Perilaku Xiao Yan hari ini benar-benar berlebihan. Sekali dia ceroboh, itu benar-benar fatal. Dalam hal ini, Xiao Yan hanya bisa tersenyum. Dia tidak mengerti bahwa dia selalu berhati-hati. Mengapa dia membuat bodoh untuk melakukan seperti ngengat ke api hari ini? Aku mengangkat bahu tak berdaya. Bagaimanapun, masalah tentang Blackwood bisa berakhir. Sekarang saya telah memulihkan puncak saya, dan inilah saatnya untuk pergi dari sini. Sebuah pikiran melintas di hatinya. Xiao Yan menatap kehampaan yang tak berujung dan sedikit mengernyit. Tidak ada batas di sini. Dia tidak tahu di mana jalan keluarnya. Terlihat seperti ini, sepertinya tidak mungkin untuk keluar. Melihat adegan Xiao Yan ini, Gu Kamu tentu tahu pertanyaan di hati Xiao Yan, tapi dia hanya tersenyum dan tidak mengatakannya dengan jelas. Sebagai gantinya, dia berbalik untuk melihat kayu hijau di belakangnya dan berkata sambil tersenyum. Ruang ini harus di bawah kendalimu. Kata-kata di mulut Guyu jatuh. Xiao Yan juga mengangkat alisnya dan mengalihkan pandangannya ke King Mu. Dia baru saja mendengar arti kata-kata Guyu. Ruang ini tampaknya memiliki hubungan khusus dengan King Mu. Mendengar kata-kata itu, King Mu tampak sedikit membeku, dan alisnya berkerut. Setelah berpikir sejenak, dia mengangkat matanya ke arah Guyu dan Xiao Yan, lalu mengangguk perlahan. Kemudian, Aoki menghela nafas dengan ekspresi pahit di wajahnya. Apa yang kamu katakan benar. Ruang Senling dikendalikan oleh pemimpin klan keluarga Senling. Sayangnya, Heimu juga pemimpin klan termuda dari keluarga kita. Ketika suara itu jatuh, King Mu mengabaikan ekspresi terkejut di wajah Xiao Yan, menghela nafas rendah dan melanjutkan. Ruang spiritual ini memiliki tanda jiwa Blackwood, tetapi saya tidak dapat menemukannya dengan kemampuan saya, jadi. Pada titik ini, tak perlu dikatakan, Guyu juga tahu arti kata-kata King Mu, tapi dia hanya ingin membantunya mencari tahu di mana tanda jiwa itu berada. Bagaimanapun, saat ini, jiwa Aoki sedang rusak. Satu-satunya yang dapat menemukan tanda jiwa adalah Guyu. Mengusap pelan bibirnya, Guyu tak berdaya. Orang ini jelas ingin membantunya mendapatkan kembali kendali atas ruang roh, dan dia harus mengatakan omong kosong yang berlebihan ini. Melihat ekspresi tidak senang di wajah Guyu, Aoki tersenyum canggung, menatap Xiao Yan dan berhenti berbicara. Xiao Yan juga geli dengan penampilan dua orang di lapangan, dan Guyu mengabaikannya. Pikirannya bergerak, dan kekuatan jiwa yang agung menyebar dengan cepat. Setelah beberapa eksplorasi, bau aneh ditemukan olehnya. Mata sedikit menyipit, tulang tenang, jantung membaca gerakan, dan kekuatan jiwa segera mengerumuni nafas dengan cepat. Pada saat yang sama, api dingin roh tulang bangkit kembali, dan nafasnya benar-benar terhapus hanya dalam beberapa nafas. Saat nafasnya terhapus, sebuah platform batu aneh juga muncul di bawah tatapan kekuatan jiwa Guyu. Melihat ini, mulut Guyu langsung tersenyum. Ketika hatinya bergerak, dia membawanya kembali dengan cepat. Melihat platform batu di depannya, King Mu menarik napas dalam-dalam, dan kemudian menatap Guyu. Di mata aneh Xiao Yan, dia memberi hormat kepada Guyu lagi. Generasi muda King Mu, atas nama klan Senling, terima kasih atas kebaikanmu. Jika kamu bisa datang ke klan kami di masa depan, aku akan melewati api dan air untukmu. Melihat kayu hijau di depannya, Xiao Yan sedikit mengernyit dan melihat ke platform batu yang aneh. Hatinya penuh dengan pertanyaan. Itu hanya sebuah platform batu. Mungkinkah itu benar-benar menggerakkan keluarga kuno? Ketika Gu Anda melihat ini, dia tersenyum, mengangguk, puas, dan tersenyum. Haha, tidak perlu melewati api dan air. Bagaimanapun, saya dilahirkan dengan api yang berbeda. Namun, jika bocah itu dalam kesulitan di masa depan, saya harap Anda dapat mengingat apa yang Anda katakan hari ini. Setidaknya, bantu anak itu sesuai kemampuan Anda. Tentu saja, jika Anda membantunya, saya pikir Anda tidak akan mendapatkan balasan yang buruk. Anda akan mengerti di masa depan.
Saya hanya bisa mengatakan bahwa apa yang Anda lakukan hari ini akan menghadiahi Anda dengan pohon raksasa yang menjulang tinggi untuk keluarga Senling Anda di masa depan. Mendengarkan kata-kata penegasan di mulut Guyu, King Mu mengangkat alisnya dan menatap Xiao Yan dengan kilatan aneh. Apa yang istimewa dari tubuh Xiao Yan sehingga dia bisa membuat roh api yang mengerikan itu bermegah? Pada saat ini, Xiao Yan dan King Mu saling curiga. Orang kuat yang berbeda dari dua kali penuh rasa ingin tahu tentang masa depan masing-masing. Saya harus mengatakan bahwa ini benar-benar pemandangan langka di dunia. Xiao Yan dan King Mu saling memandang. Mereka semua melihat warna desahan di mata masing-masing. Kemudian mereka saling berpandangan dan tersenyum. King Mu kembali ke pikirannya dan mengarahkan pandangannya pada platform batu aneh di depannya lagi. Saat ini, tanda jiwa Heimu di platform batu telah dihapus oleh Guyu, dan King Mu dapat dengan mudah meninggalkan tanda jiwa, dan ruang roh akan kembali ke tangan kepala klan roh lagi. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan. Bab 195. Ketika Aoki meninggalkan bekas jiwanya yang unik di atas peron batu, gelombang energi aneh dengan cepat menyebar ke seluruh peron batu. Pada saat fluktuasi dan difusi energi, kekosongan di sekitar platform batu tampaknya direnovasi pada saat ini dan berubah menjadi warna hijau. Kemudian, kekosongan di sekitar Xiao Yan berubah menjadi warna hijau. Seluruh ruang benar-benar berubah pada saat ini. Kekosongan tak berujung secara bertahap memudar dan mengambil tampilan baru. Ini adalah dunia yang cerah penuh vitalitas. Xiao Yan dan Gu Anda juga tampak terkejut dan terus-menerus mengamati dunia yang berubah dengan cepat di sekitar mereka. Bahkan mereka melihat pemandangan ajaib ini untuk pertama kalinya. Aoki juga menatap dunia yang familiar di depannya. Dia mengingat keluarga Senling di masa lalu. Saat ini, hatinya juga melonjak. Setelah waktu yang lama, King Mu perlahan mengambil kembali matanya, memandang Xiao Yan dan Guyu, tersenyum dan berkata, "Kekosongan tak berujung yang Anda lihat sebelumnya adalah mahakarya Heimu, dan sekarang dunia di depan Anda adalah wajah asli dari ruang roh." Mendengar penjelasan King Mu, Xiao Yan mengerti, dan Guyu juga tersenyum dan mengangguk. Jelas, dia mengharapkan penjelasan King Mu. Mengambil napas dalam-dalam, Aoki menghadap Xiao Yan dan tiba-tiba tertawa dan berkata, "Selamat datang dua tamu terhormat di ruang keluarga Senling kami." Tawa heroik terdengar, tetapi ada batang kayu hijau di ruang di sekitar ketiga orang itu. Kemudian, penampang kayu dengan cepat berkumpul di kaki ketiga orang itu dan berubah menjadi langkah panjang khusus. Di ujung anak tangga yang panjang adalah aula megah yang dibentuk oleh pohon roh ginseng. Bagian bagasi besar yang asli secara paksa ditekuk oleh keluarga Senling. Aula besar bahkan dapat menampung puluhan ribu orang, yang merupakan algoritma untuk menghapus beberapa bangunan lain. Bisa dibayangkan betapa megahnya pohon purba yang menjulang tinggi ini dalam penampilan aslinya. Xiao Yan dan Gu Anda melihat aula megah dari kejauhan. Mereka dikejutkan oleh karya besar keluarga Senling. Pada saat ini, bahkan tulang Anda, yang selalu sombong, tidak dapat membantu menunjukkan warna kejutan yang dalam di wajahnya saat ini. "Hehe, kalian berdua, aula Senling ini diubah oleh nenek moyang kuno keluarga kita. Itu ditinggalkan untuk keluarga kita oleh penguasaan surganya sendiri sebelum batas waktu." Melihat raut wajah Xiao Yan, hati Aoki bisa tidak membantu merasa bangga akan hal itu. Tampaknya dia sangat mengagumi kekuatan ilahi leluhurnya, bahkan roh api yang berbeda di depannya. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata di mulut Aoki, mereka memicu badai di hati mereka. Aula yang begitu megah diubah oleh leluhur keluarga Senling. Xiao Yan terkesan dengan tindakan benar ini sendirian. Sementara ketiganya berbicara, sekilas, semua kegelapan di ruang ini telah sepenuhnya dihilangkan. Saat ini, ruang roh ginseng ini benar-benar dapat disebut ruang roh ginseng. Yah, setelah berbicara begitu banyak, saya pikir sudah waktunya untuk pergi. Mendengarkan kata-kata tak berujung di mulut Aoki, Guyu juga mengerti bahwa dia hanya ingin mengambil kesempatan untuk memiliki hubungan yang baik dengan dia dan Xiao Yan. Xiao Yan secara alami tahu ini, tetapi sebagai generasi muda, dia tidak bisa mengatakannya dengan jelas. "Kalau begitu, terserah Gu kamu." Mendengar kata-kata tidak sabar Guyu, Aoki tercengang. Lalu dia tersenyum sedikit malu. Dia tahu dia tidak bisa menyimpannya, jadi dia harus berhenti berbicara omong kosong dan berkata sambil tersenyum. "Hehe, ya, iya, kamu benar-benar lelah akhir-akhir ini. Aku akan membuka pintu keluar ruang Senling dan mengirimmu pergi." Ketika suara itu jatuh, tangan King Mu juga terangkat. Selama perubahan Yin Jue, sebuah pikiran muncul, dan kemudian ruang di atas kepala tiga orang itu perlahan-lahan memecahkan celah ruang. "Haha, maaf membuatmu tertawa. Karena ruang partisipasi roh baru saja dipulihkan, banyak tempat yang tidak cukup stabil, jadi kami hanya bisa membuka saluran dengan cara ini dulu." "Maaf." Beberapa malu tersenyum. Aoki tidak berdaya. Heimu tidak menghancurkan saluran luar angkasa selama periode kontrol, jika tidak, dia dan Luo tidak akan bisa memasuki ruang partisipasi roh. Sekarang ini cara terbaiknya untuk merobek kekosongan. Xiao Yan mengangkat bahu tak berdaya saat melihat ini. Seandainya dia tahu begitu, haruskah Gu kamu membuka saluran saat memecahkan Heimu saat itu? Gu kamu juga sedikit tidak puas dan melirik ke arah kayu hijau. Kemudian dia pindah dan menghilang ke tubuh Xiao Yan sebagai cahaya putih.
Pada saat yang sama, suara dingin keluar. Aoki Boy, aku harap kamu dapat mengingat apa yang kamu katakan di ruang spiritual hari ini setelah kamu pergi. Selain itu, jangan beritahu siapapun tentang keberadaanku, jika tidak. Di akhir pidatonya, Guyu tidak mengatakan sesuatu yang kejam, tetapi King Mu merasakan tekanan yang mengerikan dengan napas yang sangat dingin pada saat itu. Meskipun hanya sesaat, itu masih membuat seluruh kayu hijau menjadi dingin. Dia tahu bahwa kata-kata Guyu sama sekali tidak main-main. Karena itu, ketika kata-kata itu jatuh, dia mengangguk dengan cepat dan tidak berani mengabaikannya. Melihat ini, Xiao Yan juga dengan enggan meminta maaf kepada Aoki, lalu menggelengkan kepalanya dan terbang ke celah ruang angkasa. Setelah itu, Aoki buru-buru mengikuti setelah gemetar sejenak. Titik 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 titik. Dibandingkan dengan ruang spiritual ini, dunia luar saat ini telah lama waspada penuh. 32 Ling Wei dan Luo Lao berdiri di kehampaan dan siap untuk perang yang mengejutkan. Di atas langit, 32 penjaga roh menempati satu sisi, duduk di kehampaan, mengontrol bagian dari susunan bawah, dan menuangkan semua sumber ki mereka ke dalam susunan. Melihat dari kejauhan, pilar sumber gas dan cahaya terhubung satu sama lain di kejauhan, membentuk barisan besar di kehampaan, yang menutupi pegunungan dan hutan ribuan mil di bawah. Di mata Arai, Luo Laokin pergi ke Arai, mengendalikan mata Arai, menggabungkan semua kekuatan Arai besar, memadatkan sumber gas di telapak tangan, dan siap untuk membombardir celah ruang di bumi di kapanpun. Baru saja, ketika Luo Lao datang ke kekosongan ini dan ingin memperkuat Arai lagi, ada perubahan mendadak dalam kekosongan di bawah Arai. Dalam kehampaan yang tak terlihat, celah ruang tiba-tiba terbuka. Meskipun tidak ada bayangan manusia, Luo Lao dapat langsung memikirkan kayu hijau dan kayu hitam di ruang bawah tanah saat ini. Tidak peduli siapa yang membuka celah ruang, singkatnya, Heimu pasti akan muncul lagi. Kalau begitu, dia harus siap berperang sebelum Heimu muncul. Jika tidak, itu akan menjadi pukulan menyakitkan bagi Yu Qingmu dan Senling. Begitu Heimu lolos dari dunia luar, ketika dia kembali lagi, dia harus kembali dengan kuat. Pada saat itu, saya khawatir bahkan Luo Lao dan seluruh keluarga Senling tidak dapat membantunya. Pada saat itu, saya khawatir itu akan menjadi hari kehancuran keluarga Senling. Saat ini, Luo Lao juga bermartabat. Dia sangat tahu kekuatan apa yang Heimu miliki. Meski tak sebagus tahun itu, tak bisa diremehkan. Terlebih lagi, ruang di bawah bumi adalah sarangnya. Saat ini, saya khawatir dia telah memulihkan banyak kekuatan dengan bantuan keluarga Senling. Namun, tepat ketika Luo Lao dan yang lainnya siap bertarung, tawa hangat datang dari celah di angkasa. Haha, Lao Luo, bahkan jika kamu diterima, kamu tidak harus menggunakan pertunjukan sebesar itu. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan. Bab 196. Dalam kehampaan, Xiao Yan melangkah keluar dari celah ruang di belakangnya, muncul lagi di dunia keluarga Senling, dan menatap sosok tua di langit sambil tersenyum. Saat ini, di Cakrawala, Luo Lao juga Leng yang luar biasa, menatap Xiao Yan dengan senyum yang berdiri di kehampaan di bawah. Pada saat Xiao Yan muncul, dia memperhatikan bau unik api yang berbeda pada dirinya. Karena itu, tidak perlu memikirkannya. Xiao Yan yang muncul saat ini pastilah Xiao Yan yang asli, bukan yang setelah Heimu menduduki tubuhnya. Batu, burung hantu batu, kamu masih hidup. Ini, setelah waktu yang lama, Luo Lao hanya mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya, dan Xiao Yan mengangguk dan tersenyum. Tepat setelah kata-kata Luo Lao jatuh, ada putaran lain di kehampaan di samping Xiao Yan. Kemudian, sosok King Mu perlahan muncul di samping Xiao Yan. Haha, Lao Luo. Begitu dia muncul, senyum panjang keluar. Ketika Luo melihatnya, matanya tiba-tiba membeku, dan kemudian ada kejutan di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Heimu tidak membunuh Xiao Yan kali ini, dan King Mu masih utuh. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Selama transformasi simpul tercetak di tangannya, Luo dengan cepat membubarkan susunan besar di bawah, dan kemudian tubuhnya melintas, yang tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan. Melihat dua orang yang tidak terluka di depannya, wajah Luo Lao tampak lebih terkejut, tetapi selain kejutan, Luo Lao tidak bisa menahan perasaan keraguan. Karena Xiao Yan dan yang lainnya baik-baik saja sekarang, bagaimana dengan Heimu? King Mu juga melihat perbedaan di wajah Lao Luo. Dia tersenyum dan menatap Xiao Yan. Cahaya redup melintas di kedalaman pupilnya. Kemudian dia memandang Lao Luo dan berkata sambil tersenyum. Hehe, jangan pikirkan itu. Heimu telah dipecahkan oleh teman kecil burung hantu batu. Begitu dia mengatakan ini, Luo Lao dan penjaga roh yang datang di belakangnya juga mengubah kulit mereka. Menurut arti kata-kata King Mu, sepertinya Heimu diselesaikan oleh Xiao Yan sendirian. Luo Lao menatap Xiao Yan dengan heran. Dia juga tahu sedikit tentang cara Xiao Yan. Bahkan jika reinkarnasi kemarahan Buddha didasarkan pada pendapatnya, itu hanya dapat dijelaskan dalam 4 kata, tetapi jika itu saja, saya khawatir itu tidak cukup. Selain itu, kekuatan Heimu lebih kuat dari Xiao Yan, dan keterampilan bertarung yang terakhir juga cukup luar biasa. Meskipun dia telah mengkonsumsi banyak ketika dia menculik Xiao Yan saat itu, meski begitu, Xiao Yan takut juga sulit untuk bertemu dengannya. Terlebih lagi,
Ruang adalah tempat sarang Heimu. Di sana, Heimu memiliki lebih banyak sumber daya untuk digunakan. Tidak mungkin mengandalkan Xiao Yan sendirian. Xiao Yan tidak punya pilihan selain melepaskan keraguan Luo Lao, sementara mata King Mu berubah dengan cepat. Dia buru-buru menatap Luo Lao dan menyela pikirannya. Melihat raut wajah Aoki yang sedikit aneh, Luo juga sedikit mengernyit, tapi Aoki tidak banyak bicara, dia tidak banyak bertanya, jadi dia harus menggelengkan kepalanya. Tapi kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia melihat kembali ke King Mu lagi dan bertanya, apa maksudmu kamu baru saja mengatakan itu diselesaikan? Melihat bahwa masalah Luo Lao telah kembali ke asalnya, Aoki juga memiliki rasa sakit di hatinya. Dia menghela nafas tak berdaya. Aoki berkata lagi, maksudku, Blackwood, dia sudah mati. Begitu dia mengatakan ini, Lao Luo dan Ling Wei di belakangnya mengubah wajah mereka dalam sekejap. Suasana hati Lao Luo tidak perlu dikatakan lagi, tetapi Ling Wei di belakangnya memandang Xiao Yan di samping King Mu dengan mata yang luar biasa. Sebelumnya, mereka mendengar dengan jelas bahwa Xiao Yan memecahkan Heimu dengan kekuatannya sendiri. Mereka awalnya berpikir bahwa bahkan jika mereka bisa mengalahkan Heimu dengan kekuatan Xiao Yan, mereka hanya akan menyegelnya dengan bantuan kekuatan api yang berbeda, tetapi yang tidak mereka duga adalah bahwa Xiao Yan tidak hanya mengalahkan Heimu, tetapi juga membunuhnya. Prestasi ini benar-benar mengerikan. Luo Lao juga menatap Xiao Yan saat ini. Meskipun dia sudah siap, dia masih bersemangat di depan hasilnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Xiao Yan bisa mencapai titik seperti itu. Xiao Yan juga memperhatikan mata Luo dan yang lainnya. Wajah tuanya sedikit merah dan batuk 2 kali. Itu tidaklah lucu. Dia menggosok hidungnya dengan tangannya, dan matanya sedikit berubah. Dia berkata dengan senyum kering yang lembut. Haha, ini hanya keberuntungan. Saya tidak menyangka bahwa api aneh akan menekannya begitu kuat. Suara itu jatuh, dan orang-orang di belakang Luo Lao juga melihat satu sama lainnya. Mereka belum benar-benar melihat api yang berbeda, tetapi mereka juga tahu beberapa tentang teror api yang berbeda. Saat ini, mendengar kata-kata Xiao Yan, mereka secara alami menganggapnya sebagai kredit api yang berbeda. Namun, itu benar-benar baik bagi mereka untuk berpikir begitu. Alasan mengapa mereka bisa membunuh Blackwood sebenarnya karena api yang berbeda, tetapi api yang berbeda tidak ada di tubuh Xiao Yan. Luo Lao tidak setuju dengan kata-kata Xiao Yan, dan dia tidak percaya sama sekali. Api aneh Xiao Yan tidak asing baginya. Meskipun kuat, dia secara alami tahu dari pengetahuannya bahwa api aneh itu semua hanyalah sub api. Tidak apa-apa untuk berurusan dengan semi-kaisar biasa. Jika dia menghadapi orang tua seperti Heimu, itu akan sangat berkurang. Kata-kata Xiao Yan jatuh, tetapi suasana di lapangan tiba-tiba menjadi malu. Xiao Yan dan ketiganya saling memandang, dan tidak ada kata-kata lagi untuk sementara waktu. Sebaliknya, King Mu memandang Lao Luo di seberangnya, melirik Xiao Yan di satu sisi, batuk 2 kali, melihat sekeliling Lao Luo, melihat penjaga roh di belakangnya, dan berteriak. Ayo, ayo, tidak apa-apa sekarang. Apa yang harus saya lakukan? Tidak ada yang bagus di sini. Jelas, martabat Aoki, sang patriark, cukup mengesankan. Dengan minuman keras, roh-roh di belakang Luo bubar dan pergi. Kemudian, Aoki mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Melirik Luo Ao, Aoki meminta untuk menyikat mulutnya. Matanya sedikit berkedip dan dia tidak tahu harus berkata apa. Ketika dia melihat Xiao Yan, dia membuka mulutnya dengan senyum di wajah tuannya yang keriput dan berkata. Hehe, omong-omong, aku tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu datang ke keluarga kami kali ini. Begitu kata-kata ini keluar, Xiao Yan dan Luo Lao keduanya tampak sangat aktif. Ketika mereka mengatakan ini, Xiao Yan langsung ingat. Kali ini, ketika dia memasuki keluarga Senling, dia datang untuk mencari Luo Lao, tetapi dia tidak berharap untuk membuat komplikasi. Sekarang Heimu telah terpecahkan, saatnya untuk kembali dan menyelesaikan masalah yang dia inginkan. Pada saat Aoki mengatakan ini, Luo tiba-tiba kembali ke pikirannya. Semua hal yang terjadi kali ini benar-benar memecahkan masalah bahwa Xiao Yan datang kepadanya. Pada saat ini, krisis telah diselesaikan, dan masalah Xiao Yan benar-benar perlu diselesaikan. Melihat ke atas, Xiao Yan menatap Lao Luo sambil menghela nafas, dan Lao Luo juga menatap Xiao Yan dengan senyum di mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Haha, aku hampir melupakan urusanku. Jika aku mengingat lelaki tua itu dengan baik, kali ini teman kecil burung hantu batu datang kepadaku sebagai penguasa misteriusmu. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan. Bab 197. Suara Luo Lao jatuh, dan telapak tangan terbalik, dan kecemerlangan muncul di telapak tangan. Kemudian, penguasa raksasa hitam lebar muncul di telapak tangan Luo Lao. Penguasa raksasa gelap ini adalah penguasa misterius Xiao Yan. Saat ini, penguasa berat Suan telah memulihkan penampilan aslinya, dan retakan yang dalam di atasnya telah menghilang. Badan penggaris tebal dan garis aneh khusus. Penguasa Suan Zong yang ditempatkan di depan Xiao Yan saat ini seperti apa yang dilihatnya pada pandangan pertama. Itu datang ke wajahnya, dan ada perasaan yang sangat tenang dan kental. Hehe, untuk memperbaiki penguasa berat misterius ini, orang tua saya, tapi saya tidak berusaha keras. Dengan sedikit senyum,
Lao Luo berusaha sedikit di telapak tangannya. Sebuah kekuatan tak terlihat datang terbang menuju Xiao Yan dengan penguasa berat Suan. Di depannya, Xiao Yan menatap Suan Chongqi di depannya. Matanya menunjukkan warna ingatan. Tubuhnya yang kuat bergetar sedikit saat ini. Emosi yang terus-menerus melonjak di dalam hatinya membuat kekosongan di sekitar tubuhnya, yang mau tidak mau memunculkan lingkaran riak spasial kecil. Setelah waktu yang lama, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, lengannya sedikit gemetar dan terentang perlahan, dan kedua telapak tangannya dengan hati-hati dekat dengan penguasa berat Suan di depannya dari bawah. Perasaan logam yang unik dari besi hitam Yan meteorit dan dingin yang akrab membuat hati Xiao Yan tiba-tiba menjadi panas saat ini. Api yang berbeda di topan di tubuh Xiao Yan juga berjalan di sepanjang meridian di tubuh Xiao Yan tanpa sadar. Di ujung jari Xiao Yan, dia menyentuh teman lama yang baru saja pulih dari cedera serius. Saat ini, pipi Xiao Yan merah dan pembuluh darah di dahinya terbuka, bibirnya tertutup rapat, tetapi gigi di mulut terus-menerus bertabrakan dan bergetar satu sama lain, ujung hidung juga berdarah merah, dan napas berat membuat rasa sakit di antara hidung Xiao Yan lebih intens. Sepasang mata gelap, sekarang di mata, juga penuh dengan air mata yang bersemangat, tetapi di kedalaman pupil, ada kilau kegembiraan yang sangat bersemangat. Penguasa berat Suan di depanku akhirnya dikembalikan ke penampilan aslinya. Dan ini juga membuat batu besar di hati Xiao Yan jatuh ke tanah saat ini. Kematian Suan Chongqi selalu menjadi penyakit jantung di hati Xiao Yan. Sekarang bagaimana mungkin dia tidak bersemangat melihat Suan Chongqi mengulangi kejayaannya. Melihat ekspresi wajah Xiao Yan, Luo tua di seberang juga tahu seberapa dalam perasaan Suan Chongqi ini di hati Xiao Yan. Di hati Xiao Yan, Suan Chongqi mungkin tidak lagi sesederhana senjata. Aku takut ada cerita yang dalam. Saling memandang dengan Aoki, mereka berdua melihat pandangan yang berbeda di mata masing-masing, dan kemudian saling memandang sambil tersenyum. Hati Luo Lao tergerak. Kekuatan tak terlihat yang menahan penguasa berat Suan tiba-tiba bubar, dan saat berikutnya, wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah. Xiao Yan awalnya memegang telapak tangan Suan Chongqi, tetapi ketika Luo Lao membubarkan kekuatannya, dia tiba-tiba tenggelam, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, semangat juang dalam topan di tubuh Xiao Yan juga mandek pada saat ini. Jika dia tidak merespon tepat waktu, Suan Chongqi mungkin harus melakukan kontak dekat dengan tanah. Ketika Xiao Yan berusaha keras untuk menggenggam penguasa berat Suan di telapak tangannya, dia benar-benar bereaksi. Saat ini, penguasa berat Suan di telapak tangannya secara tak terduga memberinya perasaan keakraban yang agak berat. Semangat juang di tubuhnya juga mandek pada saat ini. Setelah Xiao Yan menyadarinya, dia tidak terkejut dengan itu. Sebaliknya, dia menunjukkan senyum nostalgia yang hangat. Dia benar-benar tidak merasakan perasaan ini selama bertahun-tahun. Dia belum merasakannya sejak dia benar-benar akrab dengan penguasa Suancong. Sekarang dia menyentuhnya lagi, yang membuat Xiao Yan mengingat hari-harinya di pegunungan Warcraft. Memikirkan hal ini, pikiran Xiao Yan juga tanpa sadar muncul bayangan indah dari cedera dada, yaitu Yun. Melihat kembali pemandangan indah dengan Yun di dalam gua, bahkan pada saat ini, Xiao Yan masih memiliki wajah tua dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Tapi kemudian sosok familiar lainnya muncul di benak Xiao Yan. Gaun seputih salju, wajah cantik yang putih bersih dan lembut serta temperamen yang segar dan halus. Hal yang paling mencolok adalah pinggang ramping Willow yang tidak cukup untuk digenggam. Orang-orang ini mungkin bukan peri medis kecil yang menemani Xiao Yan ke Zhongzhou sepanjang perjalanan. Siapa mereka? Hehe, aku tidak tahu bagaimana kabarmu sekarang. Dokter kecil, kamu tidak muncul ketika aku pergi hari itu, dan aku tidak tahu apakah kamu bisa bertemu lagi di masa depan. Xiao Yan menghela nafas dengan sedikit desahan di dalam hatinya. Xiao Yan kembali mengalihkan pandangannya ke penguasa Suancong di tangannya dan merasakan semua jenis perasaan akrab dari penguasa raksasa. Xiao Yan tidak bisa membantu mengerahkan sedikit kekuatan pada telapak tangan yang memegang pegangan penggaris. Hehe, Rock All Boy, kamu misterius dan berat, tapi kamu benar-benar terluka. Melihat ke belakang, Xiao Yan mendengar kata-kata aneh Luo Lao sambil tersenyum, tapi alisnya tidak bisa menahan kerutan. Saat ini, penguasa berat Suan di tangannya belum sepenuhnya pulih. Melihat Xiao Yan melihat dirinya sendiri, Luo Lao tersenyum lagi, lalu menunjukkan warna sedih di wajahnya, menghela nafas dengan suara rendah dan berkata, "Penguasa berat Suan Anda pada dasarnya telah pulih, tetapi saya membayar banyak untuk membantu Anda memperbaikinya. Sebagian besar besi hitam meteorit api yang Anda berikan kepada saya jatuh ke penggaris berat Suan Anda." Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Dia pikir ada yang salah dengan Suan Chongqi. Ternyata Luo merasa rugi dan merugi. Kalau begitu, saya ingin berterima kasih kepada Tuan Luo atas bantuannya. Jika Anda bisa mendapatkan harta alam dan bumi di masa depan, Anda harus menyerahkan yang terbaik untuk Anda, pendahulunya dulu. Saat mendengar kata-kata Xiao Yan, Luo menjadi pucat, tersenyum keras, melihat ke kayu hijau di sampingnya, dan tertawa. Haha, itu bagus. Kamu benar-benar baik. Setidaknya kamu memiliki lebih banyak hati nurani daripada beberapa orang. Jika penguasa berat Suan rusak lagi di masa depan, tanyakan saja padaku. Aku berjanji untuk memperbaikinya untukmu. Haha. Petik 2. Mendengar ini,
Aoki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan mulutnya lagi dan memarahi diam-diam di dalam hatinya. Luo Ao telah tinggal di keluarga Senling selama bertahun-tahun. Dia memiliki banyak hal untuk diadu. Untungnya, dia bermaksud berbalik dan melempar garu. Tapi setelah mendengar ini, Xiaoyan menunjukkan ekspresi curiga di wajahnya lagi. Setelah mendengarkan kata-kata Luo Lao, penguasa Xuancong di masa depan akan rusak. Memikirkan hal ini, Xiaoyan merasa sedikit khawatir. Xuancongqi adalah hal yang penting baginya. Perbaikan ini, Xiaoyan tidak pernah ingin menyakitinya lagi, tapi sepertinya tak terelakkan untuk mendengarkan arti kata-kata Luo Lao. Luo Lao, apa yang baru saja kamu katakan? Sebelum kata-kata itu jatuh, Luo berbelok ke kanan. Dia melambaikan tangannya untuk menyela Xiaoyan, menarik napas, dan kemudian perlahan berkata. Ya, meskipun penguasa berat Xuan Anda telah pulih hampir seperti sebelumnya, bagaimanapun, Anda telah terluka sekali, yang pasti akan meninggalkan bahaya tersembunyi. Oleh karena itu, jika kamu rusak parah lagi di perang di masa depan, aku khawatir itu akan rusak 2 kali. Mendengar ini, kayu hijau di satu sisi juga menatap Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Xiaoyan bahkan lebih suram. Untuk sementara waktu, Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan. Bab 198. Luo Tua, apakah tidak ada cara untuk membuat penguasa berat Xuan tak terkalahkan? Setelah lama terdiam, Xiaoyan bertanya lagi. Ketika Luo Lao mendengar ini, cahaya redup melintas dengan tenang di kedalaman pupilnya. Matanya menoleh, seperti sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia mulai berkata seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Iya, ada cara untuk sepenuhnya mengubah penguasa berat Xuan Anda. Setelah metode itu, penguasa berat Xuan Anda dapat dijamin tidak akan dihancurkan bahkan jika itu pukulan penuh dari sumber, pria kuat yang dihormati. Begitu dia mengatakan ini, kayu hijau di satu sisi tidak bisa menahan napas, dan mampu menerima pukulan penuh dari sumber yang kuat. Ini cukup untuk menunjukkan ketegasannya. Ketika Xiaoyan mendengar ini, ada kilatan kegembiraan di wajahnya. Jika dia bisa melakukannya, bukankah penguasa berat Xuan-nya benar-benar tak terkalahkan? Segera, Xiaoyan menatap Lao Luo dengan harapan di wajahnya dan buru-buru bertanya. Kalau begitu, apa metodenya, Tuan Luo? Menghadapi pertanyaan Xiaoyan, kelopak mata Luo Lao sedikit rendah dan tidak menjawab. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Bukannya aku tidak bisa memberitahumu metode ini, tapi ini masih terlalu dini. Bahkan jika aku benar-benar memberitahumu, itu tidak baik untukmu. Mendengar ini, Xiaoyan langsung mengerut seperti bola kempis. Setelah berbicara lama, ternyata itu hanya untuk membangkitkan nafsu makannya, tetapi entah bagaimana, itu masih membuatnya memiliki harapan di hatinya. Melihat ekspresi wajah Xiaoyan yang sedikit hilang, Luo Tua tersenyum tipis dan melanjutkan. Yah, jika kamu dapat mencapai wilayah tengah di masa depan, aku akan memberitahumu secara pribadi. Untuk saat ini, dengan pengalaman pertamamu, aku pikir kamu akan melakukannya, lindungi penguasa misterius ini lebih hati-hati di masa depan. Melihat penguasa raksasa gelap di telapak tangannya dan mendengarkan kata-kata di mulut Lao Luo, Xiaoyan perlahan mengangkat senyum. Karena rahasia di mulut Luo Lao masih belum diketahui, fokus saja pada saat ini. Tiba-tiba, telapak tangan Xiaoyan yang memegang Xuancongqi dikencangkan lagi, dan penguasa besar itu terkejut. Tubuh Xiaoyan sudah naik di udara, dan menyapu kekosongan yang lebih tinggi dalam sekejap. Saat pikiran Xiaoyan bergerak, semangat juang dalam topan di tubuhnya langsung melonjak, berlari cepat sepanjang meridian di tubuhnya, dan akhirnya melebur menjadi penguasa raksasa dari telapak tangan Xiaoyan. Pada saat yang sama, api aneh di topan di tubuh Xiaoyan juga melonjak bersama. Xiaoyan memegang pegangan penggaris dengan erat di telapak tangan kanannya, dan kemudian tubuh penggaris itu tiba-tiba bergetar. Kemudian, dengan kepulan, api aneh yang indah dengan cepat muncul di permukaan penguasa berat Xuan, mengubah seluruh penguasa berat Xuan menjadi penguasa raksasa api yang aneh. Dengan masuknya semangat juang yang gila di tubuh Xiaoyan, tubuh penguasa di bawah api aneh menjadi merah saat ini, dan baunya menjadi semakin mengerikan. Dalam hal ini, tampaknya sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Begitu saatnya tiba, itu akan menyapu kehampaan seperti letusan gunung berapi dalam sekejap dan membunuh semua arah. Momentum di atas penguasa raksasa di tangannya juga membuat wajah Xiaoyan panas saat ini. Dia benar-benar tidak merasakan perasaan yang akrab ini untuk waktu yang lama. Saat ini, dia hanya ingin menghabiskan satu kali dengan penguasa raksasa di tangannya. Minum. Dengan deru panjang semangat kepahlawanan dan awan kering, dunia terkejut pada saat ini. Telapak tangan Xiaoyan memegang penguasa raksasa di telapak tangannya semakin keras. Semangat juang di tubuhnya hampir mengalir deras ke dalamnya. Cahaya pada penguasa raksasa juga semakin menyilaukan, dan semangat juang yang kejam telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Minum. Raungan panjang seperti naga keluar lagi. Mata Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan menatap Luo Lao dalam kehampaan di bawah. Api di matanya sedikit menyala, dan suara tawa yang jernih seperti deru guntur menyebar. Haha, Lao Luo, aku berani mengundang Lao Luo untuk mencoba untukku. Aku ingin tahu apakah Lao Luo akan setuju.
Senyuman panjang yang seharusnya bermakna bertanya, ternyata penuh makna positif. Jelas, apakah Luo Lao akan setuju atau tidak, pukulan Xiao Yan selanjutnya akan mengarah ke Luo Lao. Ketika Luo Lao mendengar pidato itu, dia juga tertawa heroik. Dia saling memandang dengan King Mu. King Mu juga tersenyum dan mengangguk. Kemudian Luo Lao mendongak, menatap Xiao Yan, dan tertawa. Oke, karena teman kecil burung hantu batu menginginkannya, aku akan menjadi naga manusia untuk sementara waktu. Haha, suara itu jatuh, dan sosok Luo Lao muncul di kehampaan ratusan kaki di hadapan Xiao Yan. Dia berdiri di udara dan menunggu Xiao Yan meledak. Haha bagus. Sambil tertawa, Xiao Yan tiba-tiba menggoyangkan telapak tangannya memegang penguasa Suancong. Penggaris besar di tangan kanannya bahkan horizontal dalam kehampaan, dan bagian depan penggaris yang berat rata dengan dadanya. Pada saat tertentu, Xiao Yan tiba-tiba bergerak di wajahnya. Lengan kanannya tiba-tiba menggunakan seluruh kekuatannya untuk meledakkan penggaris besar di tangannya ke arah Luo Lao. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga minum dengan marah kata demi kata, mengatakan, minum, api, kekacauan, gigit, ombak, kaki. Setiap kata keluar, dunia bergetar, dan setiap suara bergema di seluruh dunia seperti guntur yang mengejutkan. Pada saat suara Xiao Yan jatuh, penguasa raksasa yang bersinar juga melintasi langit dalam sekejap, dan pelangi cerah dengan lebar 10.000 kaki juga membombardir Luo Lao pada saat yang sama. Pada saat itu, kekosongan di sekitarnya tiba-tiba meledak. Antara langit dan bumi, badai yang mengerikan tiba-tiba meledak pada saat ini. Dalam sekejap, tidak ada awan di langit dan tidak ada cahaya di bumi. Sepotong langit dan bumi ini dibagi menjadi dua bagian pada saat tenda kaki muncul. Melihat pukulan kuat Xiao Yan, Luo Lao tidak bisa menahan rasa kagum di hatinya. Dengan penglihatannya, kita secara alami dapat melihat bahwa penguasa menelan gelombang api Xiao Yan saat ini hanyalah keterampilan bertarung tingkat dasar, tetapi dengan pukulan ini saat ini, saya khawatir itu adalah beberapa keterampilan bertarung tingkat manusia biasa yang tidak bisa dibandingkan dengan itu. Keterampilan bertarung di permukaan tanah dibawa ke dalam permainan penuh. Meskipun ada faktor yang telah dibudidayakan sejak lama, Xiao Yan juga bisa disebut naga di antara orang-orang dan pemimpin di antara para pemimpin di antara generasi muda. Anak ini akan menjadi luar biasa di masa depan. Dia berbisik dalam hatinya. Luo kemudian kembali ke pikirannya dan memperhatikan kaki Mang yang semakin dekat di depannya. Senyum perlahan muncul di sudut mulutnya. Kemudian, telapak tangan di bawah jubah lengannya perlahan terentang, kelima jarinya terbuka dan dengan lembut menekan kekosongan di depannya. Burung hantu batu, penghalang yang aku buat sekarang setara dengan perlindungan penuh dari seorang pejuang yang kuat. Kamu bisa melakukannya yang terbaik dan biarkan aku melihat seberapa banyak yang bisa kamu lakukan. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan. Bab 199. Haha, oke, karena yang lebih tua bilang begitu, sama-sama, generasi muda. Api melahap penggaris ombak. Hancurkan untukku. Mendengar tawa heroik Luo Lao, Xiao Yan pun langsung merasa heroik di hatinya. Dia juga tertawa. Hatinya bergerak dan mengendalikan 10.000 kaki dan manusia untuk membombardir masa lalu lebih cepat. Ledakan. Dengan raungan yang mengguncang bumi, tenda setinggi 10.000 kaki yang dipadatkan oleh api aneh menghantam kehampaan di depan Luo Lao. Pada waktunya, tidak terlihat, penghalang gas sumber dengan cepat muncul dan menahan semua kaki dan tenda. Saat ini, kultivasi dan semangat juang Luo Lao telah lama menjadi sejarah kultivasinya. Sekarang dia mengendalikan backhand, yang merupakan kekuatan tertinggi di benua Yuanwu, Yuan Qi. Meskipun sumber Qi sedikit berbeda dari Qi pertempuran, itu juga milik kekuatan langit dan bumi. Tidak ada bedanya dengan pertarungan Qi saat digunakan. Hanya dibandingkan dengan kemarahan melawan Qi, sumber Qi lebih lembut dan lebih mudah meleleh ke dalam tubuh. Ketika kekuatan kultivator ditingkatkan, pada saat ini, penghalang gas sumber di depan Luo Lao setara dengan perlindungan penuh seorang Raja Bintang. Namun, meskipun Luo Lao berkata begitu, penghalang yang ditetapkan oleh kekuatannya saat ini, bahkan jika itu hanya setara dengan kekuatan kaisar yang bertarung, juga luar biasa. Penghalang yang ditetapkan oleh kaisar yang bertarung dapat dibandingkan. Oleh karena itu, sifat defensif penghalang ini akan lebih mengerikan. Pada saat tenda 10.000 kaki menyentuh penghalang, itu terdengar seperti petir. Dalam kehampaan, gelombang bentuk gelombang dan gelombang seperti riak spasial menyebar dengan cepat. Badai yang mengerikan menyapu keduanya, meniup dan mengguncang pohon senling kuno dalam jarak 1000 mil. Ketika pukulan itu pecah, Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya dan melihat kehampaan, hatinya juga segera mengangkat perasaan yang bermartabat. Orang kuat dari kaisar yang bertarung benar-benar kuat dan kuat. Dia bahkan mengambil alih penggaris api dan gelombang dengan seluruh kekuatannya. Sulit untuk membayangkan betapa mengerikannya jika orang yang benar-benar kuat dari kaisar yang bertarung mengambil tembakan. Tapi kemudian, wajah Xiao Yan menunjukkan tawa heroik lagi. Dengan minuman yang jernih, penguasa berat Xiao Yan di telapak tangannya bangkit lagi, dan semangat juangnya dengan cepat melonjak, tertawa. Oke, saya tidak bisa membayangkan bahwa perlindungan penuh dari kaisar yang kuat begitu mengerikan. Lalu saya akan mencoba yang terbaik untuk melihat apakah saya dapat memecahkan penghalang. Secara alami,
Xiao Yan tidak bisa berharap untuk benar-benar menghancurkan penghalang dengan seluruh kekuatannya. Bagaimanapun, itu setara dengan kekuatan orang kuat yang melawan kaisar. Jika dia dihancurkan berkeping-keping oleh setengah kaisar kecil, apakah itu terlalu lemah untuk orang kuat yang melawan kaisar? Minum. Dengan minuman keras, Xiao Yan tiba-tiba memaksa tangannya memegang penguasa berat Suan dalam cahaya yang berkelap-kelip di matanya. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan penggaris besar itu terangkat ke udara. Moral di telapak tangannya mengalir dengan cepat. Tubuh penguasa gelap juga tampak merah lagi. Begitu pergelangan tangannya berputar, Xiao Yan memiringkan penguasa berat Suan di depan dadanya, melambaikan telapak tangan kirinya tiba-tiba, dan api indah menyembur keluar dari telapak tangannya. Kemudian dia mengelus dengan tangannya yang besar, dan telapak tangannya menggores permukaan penggaris dengan keras. Pada saat yang sama, api indah yang berbeda juga diaspal dalam sekejap. Pada saat telapak tangannya bersilang, wajah Xiao Yan tajam dan garang, dan tubuhnya sedikit miring. Dia tiba-tiba menarik telapak tangannya memegang penguasa berat Suan, seperti pisau. Dia melambaikan penggaris besar dari bawah ke atas dan memotongnya. Kemudian, tenda 10.000 kaki lainnya, seperti gelombang yang mengejutkan, membombardir penghalang lagi. Api melahap penggaris gelombang. Sebuah pukulan jatuh, dan tanpa menunggu 10.000 kaki pelangi untuk benar-benar membombardir penghalang, Xiao Yan tiba-tiba membalikkan tubuhnya di tempat. Penguasa berat Suan juga tergores keras di udara. Tubuh penguasa gelap dengan cepat menjadi merah. Ketika Xiao Yan berbalik, penggaris raksasa di tangannya terpotong lagi, dan tenda penguasa yang terkejut terus terbang di atas kehampaan. Api melahap penggaris gelombang. Api melahap penggaris gelombang. Api melahap penggaris gelombang. Titik 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 titik. Seperti meteor mengejar bulan, kaki dan manusia terus-menerus melintasi kehampaan, dan kemudian menabrak kehampaan di depan Luo Lao. Dan kaki itu, ketika mereka menyentuh penghalang, tersebar, berubah menjadi nyala api yang tersebar, dan secara bertahap menghilang di atas kehampaan. Luo Lao di belakang penghalang melihat pemandangan ini seperti siklus tak terbatas dengan senyum dan menghargai Xiao Yan terus-menerus di dalam hatinya. Tak terlihat, penghalang tak terlihat di depan Luo Lao juga sedikit bergetar. Dari imobilitas yang menjulang di awal hingga getaran terus-menerus saat ini, itu terus-menerus menjelaskan kekuatan Xiao Yan. Selain itu, setelah terus-menerus menggunakan penggaris api dan gelombang berkali-kali, Xiao Yan masih penuh semangat juang dan mampu. Dari sini saja, kita dapat melihat bahwa informasi orang dalam Xiao Yan sama sekali tidak sebanding dengan setengah kaisar biasa. Selain itu, yang paling mengejutkan Luo adalah bahwa kekuatan Xiao Yan telah mencapai puncak mendiang kaisar setengah bintang 3. Itu hanya selangkah lagi dari kaisar setengah bintang 4. Sejauh yang dia tahu, Xiao Yan hanya menerobos ke setengah kaisar bintang 3 beberapa bulan yang lalu. Titik. Sulit bagi siapapun untuk membayangkan kecepatan kultivasi yang begitu cepat. Dalam waktu setengah tahun, dari terobosan Kaisar Bintang 2 dan setengah ke puncak Kaisar Bintang 3 dan setengah di tahap selanjutnya, pencapaian seperti itu cukup untuk membuat orang kuat lainnya di tingkat yang sama malu. Apalagi yang paling penting adalah kebanyakan pria kuat yang telah mencapai setengah kaisar adalah pria dan wanita tua dengan usia tertentu. Sekarang Xiao Yan, meskipun dia setengah baya, masih seorang pemuda di dunia kultivasi ini. Dilihat dari kekuatan Xiao Yan, dia hanya generasi termuda di seluruh dunia kultivasi. Muda, mengerikan dan berbakat, dia adalah yang terbaik di antara orang-orang. Ditambah dengan pikirannya yang tenang dan dewasa serta berbagai keterampilan bertarung tingkat tinggi, dia memikirkan asal-usul Xiao Yan. Saat ini, hati Luo Lao terkejut. Matanya perlahan terangkat. Mata Luo Lao menatap Xiao Yan melalui kekosongan di depannya. Matanya penuh dengan keheranan. Haha, tak disangka, sungguh tak terduga. Tanah tandus dari semangat juang akan sangat berbakat. Tampaknya setelah tumbuh dewasa, saatnya daratan berubah di lain hari. Hehe, anak laki-laki dari generasi ini benar-benar tidak lemah. Aku harap anak itu tidak ketinggalan. Minum. Kemarahan Buddha. Bulat. Kembali. Tiba-tiba, tangisan mengejutkan lainnya menyebar. Telapak tangan Xiao Yan tertutup di depan dadanya. Roda api yang berbeda di telapak tangannya berputar dengan kecepatan tinggi. Di tengah roda, masa terang gelap seukuran telapak tangan juga berputar dengan kecepatan tinggi. Ketika Xiao Yan minum keras di mulutnya, dia mendorong kedua telapak tangannya ke depan. Pada saat berikutnya, kolom cahaya gelap dengan lebar 100 kaki merobek kekosongan dalam sekejap dan menembak keras Luo tua. Ketika keduanya saling bersentuhan, ledakan kekerasan yang diharapkan tidak keluar. Sebaliknya, itu adalah semacam keheningan seperti kematian. Kolom terang gelap tampaknya terintegrasi dengan penghalang, seperti lem. Keduanya saling menempel erat, dan kekuatan pada penghalang juga melemah dengan cepat. Melihat pemandangan di depannya, wajah Luo Lao langsung berubah. Di bawah persepsinya, kekuatan penghalang dengan cepat melemah. Dengan kata lain, di bawah aksi kolom cahaya hitam yang dicat, kekuatan, sumber gas, dengan cepat membusuk. Ini, keterampilan bertarung yang aneh dapat menguraikan sumber gas. Tanpa menunggu kata-kata di dalam hatinya jatuh, retakan kecil muncul di penghalang. Pada saat berikutnya, wajah Luo Lao tiba-tiba bermartabat. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan. Bab 200. Di aula besar, pada saat ini,
tiga sosok sedang duduk di dalamnya. Ketiga orang ini adalah Xiao Yan dan Luo Lao, serta kepala keluarga Senling saat ini, King Mu. Hehe, orang tua Luo, aku tidak menyangka kamu secara pribadi menyerang seorang anak laki-laki semi-kaisar. Kamu tidak takut untuk menyebarkannya dan merusak reputasimu. Haha, saat ini, Aoki duduk di samping Luo Ao dan menatap Luo Lao dengan wajah mengejek. Dia juga membuka mulutnya tanpa menyelamatkan muka dan tertawa. Xiao Yan sedang duduk di seberang kedua lelaki tua itu, bermain dengan cangkir teh yang terbuat dari kayu senling. Wajahnya penuh senyuman karena kata-kata King Mu. Ketika Luo Lao mendengar kata-kata King Mu, dia memelototinya dengan kebencian, tidak lebih memperhatikan, tetapi mengambil cangkir teh dengan telapak tangannya, menyesap. Ada apa dengan tanganku? Aku melukai sehelai rambutmu. Aku hanya ingin menguji kemampuan bertarungnya, jadi aku ingin berbicara denganmu, orang tua Bao. Setelah itu, dia melemparkan cangkir teh di atas meja di antara mereka dengan satu tangan, dan menamparkan telapak tangannya. Kemudian dia menutup telapak tangannya di bawah jubah lengan bajunya setelah bersenandung dingin. Namun, saat mendapatkan jubah lengan bajunya, kulit Luo Lao di sudut matanya tidak bisa menahan sedikit gemetar, dan dia bernapas dengan tenang di mulutnya. Telapak tangan di bawah jubah lengan bajunya tidak bisa menahan gemetar. Jelas, saat ini, di dalam hatinya, dia tidak setenang kelihatannya. Ingatan Xiao Yan tentang reinkarnasi kemarahan Buddha barusan mengandung semua kekuatan di tubuhnya. Di bawah minat tinggi Xiao Yan pada waktu itu, reinkarnasi kemarahan Buddha juga lebih kuat dari biasanya. Namun, ini tidak cukup untuk membuat Luo Ao dan orang super kuat lainnya tergerak olehnya. Menurut istilah biasa, bahkan jika pukulan Xiao Yan cukup kuat, itu masih jauh dari menghancurkan perlindungan penuh dari orang kuat yang melawan kaisar. Apa yang benar-benar menghancurkan penghalang dan menggerakkan Luo Ao adalah pancaran energi yang mengerikan dalam reinkarnasi kemarahan Buddha. Luo Ao tidak dapat membayangkan bahwa kolom cahaya akan sangat aneh. Sambil terus-menerus mengkonsumsi gas sumber di atas penghalang, itu juga akan melahap dan menyerap sebagian kecil dari kekuatan untuk digunakan sendiri. Hal yang paling mengerikan adalah bahwa kolom cahaya benar-benar secara paksa menguraikan gas sumber di penghalang. Akhirnya, agar tidak membiarkan Xiao Yan mengetahuinya, tetapi juga tidak kehilangan muka terlalu banyak, Luo Tua akan membuat langkah tegas dan secara pribadi menguji kekuatan di pilar cahaya. Setelah beberapa pemahaman dan eksplorasi, yang lebih menggerakkan Luo adalah kekuatan di kolom terang itu gelap. Bahkan dia tidak bisa menjelajahi hati sekali lagi mengingat adegan sebelumnya dalam kehampaan. Hati Luo Lao tidak bisa menahan perasaan terkejut lagi. Ketika saya melihat ke belakang, saya melihat bahwa Xiao Yan dan King Mu tidak abnormal. Kemudian saya rileks di hati saya, tetapi kemudian sepertinya memikirkan sesuatu. Saya menatap Xiao Yan dengan mata saya dan berkata sambil tersenyum. Burung hantu batu, pertemuan pemurnian obat Anda hari itu belum berakhir. Mendengar pertemuan penyuling obat, Xiao Yan pertama-tama memberi sedikit jeda, mengangkat alisnya, lalu tersenyum masam, mengerutkan kening dan menghela nafas. Ada beberapa alasan mengapa saya belum secara resmi memasuki kompetisi, tetapi sekarang seharusnya begitu, selesai. Aku sudah lama berada di ruang roh. Ketika komentar ini keluar, Aoki di sisi Luo juga mengangguk dengan lembut. Temu herbalis adalah kompetisi yang ditunjuk oleh Danta. Diselenggarakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh semua cabang di bawah Danta. Sangat tidak mungkin untuk ditunda secara paksa karena seseorang. Xiao Yan telah tinggal lama sejak dia memasuki keluarga Senling hari itu. Masuk akal bahwa pertemuan master pemurnian obat seharusnya berakhir. Lao Luo menyebutkannya saat ini, tetapi agak terlambat. Ketika Luo Lao mendengar kata-kata Xiao Yan, dia tersenyum, mengalihkan pandangannya ke kayu hijau, kehilangan seteguk teh lembut lagi, dan berkata sambil tersenyum. Ya, teh ini enak. Old Aoki, tinggalkan lebih banyak untukku nanti, haha. Kemudian, dengan ekspresi tidak senang di wajah Aoki, Lao Luo perlahan berbalik, menatap Xiao Yan lagi, dan berkata sambil tersenyum. Memang, pertemuan herbalis memang ketat dalam spesifikasi dan tidak dapat ditunda. Ini juga peraturannya. Danta, bagaimanapun, sebagai kekuatan pertama di daratan, otoritas mereka harus mutlak. Begitu dia berbicara, King Mu, yang mengira masih ada permainan untuk dilihat, mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan di sisi lain. Xiao Yan sedikit mengangguk saat mendengar kata-kata Luo Lao. Memang, sebagai kekuatan pertama di daratan, hanya sedikit orang yang berani melanggar aturan Danta. Tapi saat berikutnya, Luo Lao tersenyum, melirik kayu hijau di sampingnya, dan senyum jahat muncul di sudut mulutnya. Lalu dia menatap Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum. Tapi, selalu ada pengecualian. Aturan Danta tidak bisa dilanggar, tapi bagaimanapun juga, kekuatan dihormati di benua ini. Karena itu, saya berbicara dengan mereka. Benar saja, mereka setuju dengan sangat senang. Kata-kata Luo Lao keluar, tapi Xiao Yan di seberangnya menatap King Mu. Xiao Yan baik-baik saja dan hanya tersenyum. King Mu tertawa terbahak-bahak setelah menahannya sejenak. Dengan sifat pikiran mereka, bagaimana mungkin mereka tidak tahu metode apa yang selalu digunakan Luo untuk berbicara satu sama lain. Saya khawatir mereka semua berbicara secara sepihak. Pihak lain hanya memiliki kesempatan untuk mendengarkan. Namun,
Meskipun berpikir seperti ini di dalam hatinya, Xiao Yan menunjukkan senyum bersyukur di wajahnya. Bagaimanapun, perilaku Luo hanya untuk membantu dirinya sendiri. Ini cukup untuk membuatnya Xiao Yan bersyukur. Di mata Luo Ao dan Aoki yang mencurigakan, Xiao Yan perlahan bangkit, berdiri tegak dan menghadap kedua tetua. Kemudian dia membungkuk dalam-dalam di mata mereka yang penuh penghargaan. Aku di sini. Terima kasih, senior. Luo Lao dan King Mu tersenyum satu sama lain, sedikit mengangguk, dan kemudian menatap Xiao Yan bersama-sama. Begitu lengan baju Luo Lao bersentuhan, kekuatan tak terlihat mengangkat Xiao Yan, dan kemudian membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Oh, well, aku tahu kamu anak yang baik, jadi aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Aku akan menerima hadiahmu. Namun, sebagai hadiah, kesopanan ini tidak cukup. Jika Anda benar-benar membalas saya harap Anda dapat memenangkan juara pertemuan Master Pemurnian Obat. Dengan cara ini, saya pikir saya dapat membantu Anda tanpa bantuan. Bagaimana? Tidak masalah. Xiao Yan tercengang saat mendengar pidato itu. Kemudian dia tersenyum dan mengangguk lembut sebagai tanggapan atas kata-kata Luo Lao. Untuk mengatakan hal lain, Xiao Yan mungkin tidak yakin, tapi keterampilan pemurnian obat ini adalah keterampilan rumah tangga Xiao Yan. Jika Xiao Yan tidak berani mengangguk pada saat ini, apalagi yang lain. Melihat ini, Luo tersenyum lagi, dan kemudian melanjutkan sambil tersenyum. Namun, masih ada 3 hari sebelum Januari. Anda dapat tinggal di sini selama 3 hari ini. Setelah 3 hari, saya akan menunggu Anda memenangkan kejuaraan. Petik 2. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan. Bab 201. Ini malam. Di langit malam, sudah ada bintang-bintang terang, seperti piring perak bulan seputih salju, yang mengeluarkan potongan-potongan cahaya bulan, membuat bumi di malam hari bersinar seperti siang hari. Di lereng rumput, Xiao Yan sedang duduk bersila di atas batu biru. Energi surga dan bumi di ruang langit perlahan memasuki tubuh Xiao Yan di sepanjang napas dan napas Xiao Yan, dan kemudian berubah menjadi setetes air pertempuran murni melalui pemurnian api yang berbeda, yang mengalir ke ruang topan di tubuh Xiao Yan. Pengeboman sengit di siang hari membuat Xiao Yan menghabiskan banyak energi. Saat ini, meskipun dia duduk di sini untuk waktu yang lama, dia masih tidak membuat Xiao Yan pulih sepenuhnya. Sesaat kemudian, dengan kelopak mata Xiao Yan sedikit gemetar, Xiao Yan perlahan mundur dari kondisi kultivasi, mengangkat matanya dan menatap bintang-bintang di langit. Senyum perlahan muncul di sudut mulut Xiao Yan. Kemudian telapak tangan Xiao Yan kehabisan udara. Dengan kilatan cahaya pada cincin di antara jari-jarinya, sebuah cincin gelap dan kuno muncul di telapak tangan Xiao Yan. Cincin ini milik Heimu yang telah disempurnakan dan mati. Namun, sekarang dengan kematian tuannya, cincin ini seharusnya juga menjadi milik Xiao Yan. Melihat cincin di telapak tangannya, mulut Xiao Yan perlahan mengangkat radian, hatinya membaca gerakan, kekuatan jiwa di tengah alisnya menyembur keluar dalam sekejap, dan terbang menuju cincin di telapak tangannya. Bang! Dengan ledakan yang dalam, wajah Xiao Yan berubah dalam sekejap. Dia awalnya bermaksud untuk meninggalkan bekas jiwa pada cincin ini, tetapi tiba-tiba, dia diblokir kembali oleh kekuatan lain pada saat kontak. Setelah beberapa eksplorasi, Xiao Yan tidak bisa membantu sedikit mengernyit. Menurut prinsip, karena Heimu sudah mati, tanda jiwa pada cincin itu harus menghilang. Tapi bagaimana situasinya saat ini? Setelah berpikir lama, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan enggan. Sekarang sepertinya dia hanya bisa menghancurkannya dengan kekuatan jiwanya sendiri. Berpikir untuk melakukannya, Xiao Yan segera menggerakkan pikirannya. Di tengah alisnya, kekuatan jiwa yang agung tersapu dengan liar dan dengan cepat mengembun dalam kehampaan di depan Xiao Yan. Kekuatan jiwa yang mengerikan, di bawah kondensasi ekstrim, berubah menjadi palu dengan bentuknya yang samar-samar terlihat. Dengan jantung Xiao Yan yang bergerak, palu itu juga langsung menghantam Naji dengan tekanan jiwa yang mengerikan. Ledakan. Setelah raungan tak terlihat, kekuatan tak terlihat meledak di cincin gelap, membentuk lapisan pelindung jiwa di permukaan cincin untuk melindungi cincin. Ketika palu jiwa membombardir permukaan cincin, perisai tak terlihat dengan cepat menyebarkan riak tak terlihat, menghilangkan sebagian besar kekuatan yang terkandung dalam palu, dan bagian kecil yang tersisa diambil alih olehnya. Xiao Yan terkejut melihat bahwa cincin itu aman setelah serangannya. Cincin di depannya sangat bagus. Ini memiliki fungsi yang aneh, tetapi tidak bisa membuat Xiao Yan menyerah begitu saja. Hei, tuannya sudah mati. Seorang Naji masih bisa bertarung dengan keras. Aku ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan dengan sisa jiwa ini. Dengan mencibir, pikiran hati Xiao Yan keluar lagi, dan kemudian palu jiwa terbang lagi. Sebuah palu berat menghantam dengan angin kencang yang panas. Bang! Melihat ini, mata Xiao Yan membeku lagi. Satu palu tidak akan berfungsi, lalu datang lagi. Minum. Dengan minuman rendah, hati Xiao Yan tergerak. Di tengah alisnya, kekuatan jiwa yang melonjak tiba-tiba mengalir deras, dan semuanya bergabung menjadi palu jiwa di depannya. Kemudian, dengan perintah dari hati Xiao Yan, palu jiwa dengan momentum yang lebih ganas dan mengerikan menghantam cincin gelap dengan momentum yang lebih mengerikan. Ledakan, 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 titik.
Setelah waktu yang lama, saya melihat lapisan pelindung jiwa di permukaan Naji, yang melemah, namun tetap kokoh. Alis Xiaoyan juga mengerutkan kening. Tanpa diduga, itu hanya Naji, yang akan membuatnya sangat keras, yang benar-benar membuatnya kesal. Sialan, benda pecah macam apa itu? Seberapa kuatnya? Aku tidak percaya hari ini. Orang-orang mati. Seberapa besar gelombang yang bisa membuat cincin berputar? Minum. Pecahkan untukku. Dengan minuman keras, Xiaoyan benar-benar kesal dengan cincin di depannya. Dia mengulurkan tangannya dan langsung memegang palu besar yang dipadatkan oleh kekuatan jiwa dalam kekosongan di depannya di telapak tangannya. Kemudian dia menggulung lengan bajunya, mengangkat lengannya, dan meniupnya dengan palu yang keras. Bang! Klik. Pertama ada ledakan keras, tapi sebelum Xiao Yanu meniup palu kedua, perisai jiwa pada cincin itu meledak dengan klik yang tajam. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak merokok di sudut mulutnya. Dia memutar kepalanya dan memarahi. Neneknya, aku benar-benar berhutang padamu. Aku tahu kamu akan meledak dengan palu. Akan ada banyak hal. Sebaiknya jangan mengecewakanku, kalau tidak aku akan membakarmu menjadi sepotong besi tua. Menunjuk ke Naji di tangannya, Xiao Yan memarahi dengan keras. Baru saat itulah Xiao Yan menyebarkan palu jiwa di tangannya, hanya menyisakan segumpal jiwa, meninggalkan bekas jiwanya sendiri di Naji. Kemudian, dia menggerakkan pikirannya dan memasukinya. Begitu dia memasuki ring, wajah Xiao Yan berubah dengan cepat. Meskipun dia baru saja mengatakan, semua yang ada di atas ring benar-benar bagus. Membawa segalanya ke dunia luar sudah cukup untuk menyebabkan badai yang mengguncang dunia. Namun, setelah membacanya lagi, meskipun saya terkejut, masih ada sangat sedikit hal yang benar-benar dapat digunakan oleh Xiao Yan. Di antara mereka, ada semua jenis keterampilan bertarung, pil, dan semua jenis harta surga dan bumi, tetapi kebanyakan dari mereka hanyalah beberapa bahan tidak populer yang tidak dapat digunakan Xiao Yan. Meski langka, hanya bisa dilelang atau ditukar dengan uang. Secara alami, ada cukup banyak hal yang membuat hati Xiao Yan. Di bawah eksplorasi Xiao Yan, ada juga beberapa volume pil kekaisaran, yang paling kurang untuk Xiao Yan hari ini. Terima kasih kembali. Xiao Yan menyingkirkan semua kekurangannya, apakah itu kekurangannya atau tidak. Sekarang cincin itu miliknya, dan barang-barang di dalamnya secara alami miliknya. Apakah itu baik atau tidak, itu semua miliknya. Lagi pula, siapa yang tidak menyukai hartanya? Di bawah eksplorasi hati-hati Xiao Yan. Di bagian dalam ruang cincin, ada kotak kayu yang tersembunyi di tempat yang agak tersembunyi. Kotak kayu terbuat dari kayu Senling superior. Xiao Yan dapat berpikir bahwa benda ini pastilah kayu hitam yang sangat berharga. Benar saja, setelah Xiao Yan membuka kotak kayu itu, dia melihat secarik batu giok biru dan putih tergeletak dengan tenang di dalam kotak kayu itu. Ketika Xiao Yan menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalamnya, dia melihat sebaris kata-kata besar yang membuat darah orang mendidih saat ini. Keterampilan bertarung tingkat rendah tingkat Italia, telapak tangan patah. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan. Bab 202. Keterampilan bertarung tingkat rendah Italia, telapak tangan patah. Xiao Yan melihat 9 karakter gemetar jiwa yang muncul dari kehampaan di depannya, dan hatinya penuh kejutan. Di satu sisi, dia berusaha sekuat tenaga untuk membuka cincin itu. Di sisi lain, hal terpenting adalah menemukan skill bertarung level Italia yang dibanggakan Heimu. Keterampilan bertarung tingkat Italia melampaui teror keterampilan bertarung tingkat manusia dan keterampilan bertarung tingkat roh. Keterampilan bertarung semacam ini bukanlah setengah kaisar kecil Xiao Yan. Bahkan Yuan Huang dan Yuan Zong yang lebih kuat tidak akan pernah melepaskannya. Meskipun ada banyak harta di seluruh Naji, jika Anda benar-benar mengatakannya, slip batu giok di tangan Xiao Yan sudah cukup untuk membandingkan semua hal di Naji. Dari sini, kita bisa melihat betapa berharganya skill bertarung level Italia ini. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yan perlahan memasukkan slip giok di tangannya kembali ke dalam kotak kayu. Pikirannya menyapu seluruh Naji lagi, berharap menemukan keterampilan bertarung tingkat Italia lainnya untuk menangkap cakar surga, atau sesuatu yang lebih berharga. Sangat disayangkan bahwa keberuntungan tidak akan pernah mendarat di kepalanya lagi dan lagi. Pai juga tergantung pada tangannya sendiri. Panen Xiao Yan dari perang ini akan berakhir di sini. Xiao Yan tidak berkecil hati dengan ini. Dia puas menemukan volume keterampilan bertarung tingkat Italia yang dia inginkan. Adapun yang lain, tidak akan ada. Lagi pula, dia masih tahu kebenaran bahwa dia tidak bisa mengunyah terlalu banyak. Hanya ketika dia tahu kepuasan, dia tidak akan terpesona oleh keinginan. Ini juga kata yang Xiao Yan katakan pada dirinya sendiri. Setelah 3 hari budidaya, napas Xiao Yan kembali ke puncaknya lagi. Selain itu, karena panen cincin 3 hari yang lalu, kulit Xiao Yan terlihat lebih kemerahan dari sebelumnya, dan napasnya menjadi semakin tebal. Melihat dua Luo, Xiao Yan berbicara dengannya dengan ringan. Kedua tetua juga tahu bahwa sudah waktunya Xiao Yan pergi, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya ketika Xiao Yan bisa memberi mereka kejutan yang diharapkan setelah pertemuan Master Pemurnian Obat. Hehe, oke, pergi. Ingat, kamu harus kembali dengan sang juara dan berterima kasih padaku.
Xiao Yan dan Luo Lao berdiri di kehampaan. Luo Lao membuka saluran luar angkasa yang menghubungkan halaman luar, lalu menghadap Xiao Yan dan tersenyum perlahan. Mendengar ini, Xiao Yan mengangguk dan tersenyum. Matanya perlahan menyapu kedua tetua, menunjukkan senyum hormat di wajahnya. Dia memeluk tinjunya, melengkung ke arah mereka, dan berkata dengan senyum keras. Dua tetua, aku akan pergi sekarang. Jika aku memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa depan, aku akan mengganggumu lagi. King Mu tertawa terbahak-bahak ketika mendengar pidato itu, menepuk bahu Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum. Yah, apa yang akan terjadi di masa depan? Sangat dekat. Jika kamu merindukan lelaki tua itu, aku akan berteriak di luar dan secara alami menyambutmu masuk, haha. Xiao Yan tersenyum dan berbalik untuk melangkah ke saluran luar angkasa. Pada saat Xiao Yan memasuki saluran, sosok Xiao Yan muncul lagi di halaman bobrok di kota liar di luar. Melihat adegan akrab di luar, Xiao Yan sekali lagi mengangkat senyum di sekitar mulutnya. Dalam analisis terakhir, hanya di sini adalah tahap di mana dia benar-benar dapat menunjukkan dirinya. Titik 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 titik. Sesaat kemudian, Xiao Yan berjalan perlahan di jalan-jalan kota kuno yang liar, mendengarkan kata-kata orang-orang di sekitarnya. Alis Xiao Yan sedikit berkerut, dan senyum pahit muncul di sudut mulutnya. Saat ini, semua orang berbicara tentang partisipasinya dalam pertemuan herbalis dengan Mo Zai. Pada saat ini, Xiao Yan dan Mo Zai tampaknya telah menjadi dua orang paling terkenal di kota kuno yang liar. Namun, lebih banyak kata yang terdengar di telinga Xiao Yan adalah penghinaan dan ejekan padanya. Di antara orang-orang, dia hanyalah seorang pengecut yang pemalu seperti tikus dan tidak berani maju untuk bertarung. Dalam hal ini, Xiao Yan terlalu malas untuk menjelaskan, karena semakin banyak penjelasan, semakin banyak orang akan salah mengira Anda benar-benar pengecut. Sebaliknya, lebih baik membuktikannya dengan fakta. Pada saat ini, masih ada beberapa saat sebelum dimulainya pertemuan herbalis. Karena itu, Xiao Yan tidak terburu-buru. Dia berjalan perlahan dan teratur di jalan sampai dia dihancurkan oleh kerusuhan yang tiba-tiba. Tiba-tiba, di ujung kerumunan, terdengar suara berebutan untuk menghancurkan rumah-rumah. Xiao Yan acuh tak acuh terhadap ini. Lagi pula, hal semacam ini sangat umum di daratan. Dia tidak perlu mengurusnya, apalagi melihatnya lagi. Namun, saat Xiao Yan terus bergerak maju, sesosok jatuh dari langit, menginjak jalan di depan Xiao Yan, dan dengan paksa mengguncang jalan batu biru di depannya menjadi tumpukan bubuk. Sosok itu jatuh ke tanah. Tanpa ragu-ragu, itu terbang di sisi Xiao Yan dalam sekejap, dan dengan cepat terbang keluar kota kuno yang liar seperti berlari untuk hidupnya. Tetapi pada saat sosok itu terbang melewati Xiao Yan tiba-tiba berhenti pada saat ini, berdiri di tanah, menatap lurus ke depan, dan senyum perlahan muncul di sudut mulutnya. Hehe, tanpa diduga, aku bertemu dengan seorang teman lama begitu aku keluar. Ketika suara Xiao Yan jatuh, pada kekosongan di atas kepala Xiao Yan, beberapa sosok terbang dengan cepat. Kecepatan yang mengerikan membuat orang-orang di bawah jatuh ke tanah oleh badai yang mendekat. Ketika publik melihat bahwa Xiao Yan aman dan sehat di bawah badai, mereka semua menatap Xiao Yan dengan terkejut, dan mata mereka penuh kejutan. Mereka yang terbang di atas kepala mereka barusan adalah orang kuat semi-imperial sejati. Badai yang dibawa oleh tindakan mereka sudah cukup untuk meledakkan Sein biasa yang melawan orang kuat, tetapi pemuda di depannya bisa berdiri diam. Teror macam apa yang seharusnya menjadi kekuatannya? Setelah beberapa napas, pada jarak 100 kaki di belakang Xiao Yan, pada saat ini, 4 sosok mengelilingi seorang lelaki tua yang malu dan lemah dengan napas darah di sudut mulutnya. Mundurnya semua pihak telah diblokir oleh keempat orang kuat semi-kekaisaran. Saat ini, lelaki tua itu tidak punya cara untuk melarikan diri. Haha, kamu bisa berlari dengan sangat baik. Jangan berhenti, teruslah berlari. Aku ingin melihat kemana kamu bisa pergi. Kaisar Bintang 3,5 masih ingin melarikan diri dari kita berempat. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Hahaha, saat ini, salah satu dari 4 yang terkuat, yang telah mencapai paruh waktu setengah Kaisar Bintang 4, menatap lelaki tua yang malu di lapangan dengan mata mencemooh. Qin Zong, aku masih menyarankanmu untuk bijaksana dan mengambil inisiatif untuk menyerahkan pos kolam guntur yang kosong. Aku berjanji tidak akan pernah membunuhmu, tetapi sebaliknya, aku tidak akan pernah berhati lembut. Sebelum kata-kata itu jatuh, tubuh lelaki tua itu tiba-tiba meledak. Telapak tangan kanannya menyebar dan membombardir dada Qin Zong. Dia tidak bermaksud memberi Qin Zong kesempatan untuk berbicara. Melihat ini, Qin Zong tiba-tiba mengubah wajahnya. Dengan kekuatan dan kondisinya saat ini, dia bukan lawan dari pria di depannya, jadi dia harus mencoba yang terbaik untuk menghindarinya. Namun, tepat ketika Qin Zong hendak melarikan diri, 3,5 kaisar kuat lainnya berangkat dengan cepat dan memblokir Qin Zong di tempatnya, dan pukulan dari udara juga mengenai dada Qin Zong. Pah! Segera, wajah Qin Zong tiba-tiba memerah. Seteguk darah merah cerah menyembur keluar dari mulutnya, dan napasnya melemah dengan cepat. Namun, tepat ketika lelaki tua itu akan memberi Qin Zong telapak tangan kedua, di antara 4 orang itu, tiba-tiba ada kilatan cahaya, tubuh Qin Zong menghilang seketika, dan suara dingin keluar perlahan. Dengan tangan mana kau menyakitinya barusan?
Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan. Bab 203. Dengan tangan mana kau menyakitinya barusan? Kata-kata dingin, tanpa emosi, sepertinya berasal dari 9 neraka, yang membuat orang merasa semburan menyeramkan. Pada saat kata-kata Xiao Yan keluar, suhu antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi sangat dingin. Semua orang yang datang untuk melihat kegembiraan di luar pengadilan merasakan ketakutan yang dalam dan dingin pada saat itu seolah-olah mereka berada di ruang bawah tanah yang dingin. Ketika mereka melihat wajah Xiao Yan, seseorang segera mengenali bahwa pria berbaju hitam di depan mereka adalah orang yang pernah berperang melawan badai di jalan sebelumnya. Saat ini, tampaknya pria muda ini juga seorang semi-kaisar. Memikirkan hal ini, tiba-tiba ada suara AC di kerumunan di luar lapangan. Ada warna bermartabat di wajah semua orang. Tampaknya pemuda berbaju hitam itu bukan orang biasa. Jika Anda dapat mencapai pangkat setengah kaisar pada usia seperti itu, bagaimana Anda bisa menjadi orang biasa di kota kuno yang liar ini? Tut-tut, sepertinya keempat orang ini akan gagal. Di antara kerumunan, seorang pria yang lebih tua melihat pemandangan ini di lapangan, segera menghela nafas, perlahan membuka mulutnya dan tersenyum. Begitu lelaki tua itu berbicara, orang-orang di sekitarnya segera memandang lelaki tua itu, dan lelaki tua itu tersenyum lagi. Inti dari mata tuanya berbinar dan menatap Xiao Yan di lapangan. Kemudian mata tuanya menyipit dan tersenyum. Haha, pemuda ini sama sekali tidak biasa. Jika Anda mengatakannya, Anda mungkin akan terkejut. Mendengar kata-kata samar lelaki tua itu, semua orang segera membuat suara, tetapi lelaki tua itu tidak mendengarnya, tetapi senyum di mulutnya berangsur-angsur mengembang. Setelah film yang bagus diukir, dia hanya memeluk tinjunya dan memberi hormat pada Xiao Yan. Pada saat yang sama, dia perlahan tertawa. Penatua ini telah menghilang di kota selama sebulan, dan dia juga yang terus berbicara, tertawa, dan mengejek di bulan ini. Dia adalah sumber utama dari penundaan paksa pertemuan herbalis, Rock All. Pernyataan ini seperti baut dari biru. Semua orang di luar tercengang. Pemuda berjubah hitam yang menyelamatkan Qin Zong barusan adalah burung hantu batu pemalu di mulut mereka. Dalam sekejap, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan. Bahkan 4 orang kuat semi kekaisaran di lapangan juga menatap Xiao Yan dengan mata terkejut. Apakah pria di depannya benar-benar burung hantu batu yang telah menghilang selama sebulan? Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan mata orang-orang di lapangan, tetapi menunjukkan senyum yang sedikit terkejut di sudut mulutnya, menatap lelaki tua itu, tersenyum dan bertanya. Pria tua itu memiliki wawasan yang unik. Bagaimana Anda bisa melihat bahwa saya adalah burung hantu batu? Ketika lelaki tua itu mendengar pidato itu, tangannya lebih hormat. Mata tuanya memandang Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum. Tuanku memujiku dengan salah. Bukannya lelaki tua itu mengenal orang dengan wawasan. Dia hanya mengenaliku karena dia mendapat kehormatan untuk melihat orang dewasa sebelumnya. Begitu Xiao Yan tersenyum, dia tidak bertanya lebih banyak tentang masalah ini. Bukan masalah besar untuk mengenalinya. Baru saja, fokusnya adalah pada 4 orang kuat semi-kaisar di depannya. Menatap Qin Zong dengan napas lemah di lengannya, Xiao Yan sedikit mengernyit. Di matanya, jejak tenda dingin perlahan muncul. Meskipun napas Qin Zong di lengannya lemah, dia langsung bersemangat pada pandangan pertama Xiao Yan. Saat tubuhnya yang lemah terpelintir secara paksa, dia ingin bangkit dari pelukan Xiao Yan, tapi bagaimanapun juga, dia hanya bisa dibaringkan tanpa daya ke tanah secara perlahan oleh Xiao Yan. Ketika Qin Zong hanya ingin mengatakan sesuatu, kata-kata yang telah mencapai mulutnya tidak perlu dimuntahkan. Xiao Yan dengan santai memasukkan pil seukuran lengkeng ke dalam mulut Qin Zong. Begitu pil itu dimasukkan ke dalam mulut, itu berubah menjadi banjir energi murni dan dengan cepat mengalir ke tubuh Qin Zong. Dimanapun kekuatan pil berlalu, kekuatan Qin Zong pulih dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, yang juga mengejutkan mata Qin Zong. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum dan tidak banyak menjelaskan. Dia hanya mengangguk untuk meyakinkannya. Kemudian dia berdiri, berbalik perlahan dan menatap 4 pria kuat semi-kaisar. 4 orang kuat semi-kaisar jelas telah mendengar nama Xiao Yan. Pada awalnya, leluhur keluarga Li adalah pria kuat di tingkat semi-kaisar bintang 6, tetapi mereka masih tidak bisa mendapatkan manfaat apapun di hadapan pemuda berjubah hitam. Ini membuat mereka sangat mengetahui kekuatan Xiao Yan. Tapi sekarang setelah mereka mencapai titik ini, bagaimana mereka bisa berdamai dengan melihat tiang kolam guntur kosong dekat di depan mereka? Sementara Xiao Yan memandangi 4 semi-kaisar bintang 4 yang paling kuat juga memandang Xiao Yan dengan wajah dingin dan berkata sambil mencibir. Kenapa, kamu burung hantu batu? Setelah bersembunyi selama sebulan, kamu akhirnya tidak bisa keluar. Namun, aku ingat kamu juga memiliki pos kolam guntur kosong dari Ligan. Sekarang, saatnya bagiku untuk simpan untukmu. Menghadapi pria tua berjubah hitam di seberangnya, Xiao Yan mencibir. Telapak tangan di bawah jubah lengan perlahan terangkat, dan telapak tangan putih tampak sangat mempesona di bawah sinar matahari. Jantung membaca sebuah gerakan, dan tangan bersinar dengan cahaya. Sebuah pos perak cerah tiba-tiba muncul di tangan Xiao Yan. Wajah Xiao Yan tanpa ekspresi, matanya menatap lelaki tua itu dengan acuh tak acuh, dan nada suaranya masih sangat dingin. Dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Sekarang,
Katakan padaku tangan mana yang baru saja kamu sakiti. Untuk kata-kata sangat dingin Xiao Yan, orang tua itu masih polos. Matanya menatap tiang kolam guntur kosong di tangan Xiao Yan, dan berkata dengan nada santai. Saya tahu bahwa Anda memiliki keterampilan bertarung yang sangat kuat, yang cukup untuk membuat Anda melawan Kaisar Bintang 6 dan setengah. Tapi sekarang, saya memiliki 4,5 kaisar di sini. Menurut Anda apa kualifikasi Anda untuk berbicara dengan saya seperti ini? Begitu suara itu jatuh, lelaki tua itu mengambil langkah maju dan melangkah keluar. Pada saat yang sama, momentum yang mengerikan menyapu Xiao Yan tiba-tiba. Melihat ini, mata Xiao Yan menjadi semakin dingin. Dia mendengus dingin di mulutnya. Langkahnya juga setengah langkah ke depan. Di kakinya, momentum mengerikan yang tidak lebih lemah dari lelaki tua itu juga tiba-tiba menekannya. Ketika keduanya bersentuhan, wajah lelaki tua itu langsung berubah. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia menekan Xiao Yan dengan kekuatannya, pihak lain tidak kalah dengan dia sama sekali. Kekuatan burung hantu batu benar-benar mengerikan. Pada saat ini, 3 semi-kaisar lainnya di belakang lelaki tua itu juga melihat bahwa situasinya salah. Mereka maju satu demi satu dan melangkah keluar menuju Xiao Yan. Tidak ada keraguan bahwa momentum semi-kaisar bintang 3 terungkap pada saat ini. Namun, tepat ketika lelaki tua itu berpikir bahwa ini akan menekan Xiao Yan sekali lagi memberikan dengungan dingin di mulutnya, mengejutkan tubuhnya, dan momentum di tubuhnya meledak seketika. Pada saat itu, momentum yang lebih mengerikan daripada gabungan keempat orang itu adalah mereka tersapu keluar dari tubuh Xiao Yan dengan gila-gilaan, menghancurkan momentum 4 orang kuat semi-kekaisaran. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan. Bab 204. Di jalan-jalan yang dikelilingi oleh orang banyak, beberapa bayangan berdiri di dalamnya saat ini. Antara langit dan bumi, mereka telah dipenuhi dengan 2 momentum teroris yang berbeda. Saat ini, di seberang Xiao Yan, keempat sosok itu melakukan yang terbaik untuk menahan momentum Xiao Yan, dan keempatnya adalah semi-kaisar yang kuat. 4 semi-kaisar sekarang dikalahkan oleh Xiao Yan sendirian. Setelah perang ini, 4 semi-kaisar mungkin tidak lagi bisa mendapatkan pijakan di kota kuno yang liar ini. Saat ini, keempat kaisar semi semua memandang Xiao Yan dengan wajah ketakutan. Mereka semua merasa sangat bermartabat di hati mereka. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan burung hantu batu di depan mereka akan sangat mengerikan. Sebagai kaisar semi bintang 3, bahkan jika mereka berempat bertarung bersama, momentumnya tidak bisa menahan Xiao Yan sama sekali. Pada saat ini, 4 semi-kaisar akhirnya tidak bisa tidak meragukan kekuatan Xiao Yan. Apakah kekuatan pemuda berjubah hitam di depannya benar-benar hanya kaisar bintang 3,5? Lalu mengapa kekuatan yang dia pecahkan lebih rendah daripada kaisar bintang 6,5? Pada saat ini, bahkan mereka yang datang untuk menonton di luar adegan penuh dengan kengerian. Burung hantu batu di lapangan, bahkan dengan kekuatan 1 orang, menekan 3 orang kuat setengah kaisar dari tingkat yang sama, dan yang paling mengerikan adalah bahwa di antara orang-orang pihak lain, ada teror setengah kaisar tingkat bintang 4. Pada saat ini, mereka bahkan tidak percaya bahwa apa yang mereka lihat saat ini benar-benar kenyataan, bukan ilusi. Dalam hal ini, pria tua yang mengenali Xiao Yan sebelumnya memiliki senyum polos di wajahnya. Dia dibesarkan di kota kuno yang liar ini ketika dia masih muda. Dia tidak melihat terlalu banyak hak dan kesalahan utama. Adegan di depannya tampak tidak dapat diterima oleh orang luar, tetapi dia mengerti bahwa kemampuan Xiao Yan untuk menekan 4 orang kuat semi-kekaisaran tidak lebih dari usaha Xiao Yan sendiri. Xiao Yan di lapangan melihat ekspresi di wajah keempat orang itu, dan sekali lagi bersenandung dingin. Tubuhnya yang lurus miring ke depan dengan ganas. Momentum teror juga bergulir dengan ancaman teror yang luar biasa. Untuk sesaat, 4 orang kuat semi-kekaisaran langsung dihancurkan oleh Xiao Yan. Tubuh mereka tidak bisa membantu terbang mundur dan jatuh ke tanah. Mereka berempat memanjat dengan bingung, dan langkah mereka perlahan mundur. Jelas, mereka tahu bahwa mereka tidak akan dikalahkan oleh Xiao Yan, dan tidak akan ada hasil yang baik jika mereka tetap tinggal. Karena itu, mereka memiliki rasa mundur di hati mereka. Namun, mereka ingin pergi, tetapi Xiao Yan tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Berdiri di tempat yang sama, tubuh Xiao Yan tiba-tiba melintas, dan 4,5 kaisar melihat ini, dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Mereka tidak ragu-ragu. Keempat orang itu tiba-tiba melompat, dan telapak kaki mereka menginjak kehampaan. Ketika tubuh mereka melintas, mereka dengan cepat melarikan diri ke 4 arah. Burung hantu batu, meskipun kekuatanmu tidak lemah, jika kami berempat ingin pergi, kamu tidak bisa menghentikannya. Kata-kata itu keluar. Qin Zong, yang telah pulih di belakang Xiao Yan, juga berdiri, melihat ke arah keempat orang itu pergi, sedikit mengernyit, dan menasihati Xiao Yan, saudara Yan Xiao, saya pikir saya lebih baik melupakannya. Jika keempat orang ini pergi secara terpisah, mereka benar-benar tidak bisa dihentikan. Melihat ke arah 4 orang pergi, Xiao Yan perlahan menunjukkan seringai di sudut mulutnya, menoleh ke Qin Zong, dan berkata dengan senyum tipis. Hehe, selama saudara Qin tetap di sini dengan nyaman, saya ingin melihat seberapa cepat keempat orang ini. Begitu suara itu jatuh, Xiao Yan tidak menunggu Qin Zong berbicara lagi.
Tubuhnya berkelebat dalam sekejap. Saat berikutnya, dia sudah muncul di langit. Hatinya bergerak, dan avatar tubuhnya dengan cepat mengembun dalam kehampaan. Dia bertemu dengan avatar sejenak. Xiao Yan tidak ragu-ragu. Dia mengambil langkah Tianjue di kakinya. Dengan kilatan tubuhnya, dia mengejar seorang pria dengan kekuatan yang relatif lemah di antara 3 bintang 3 dan setengah kaisar. Sebagai keterampilan bertarung tubuh manusia, kecepatan Tianjue Bu tidak perlu dikatakan lagi. Xiao Yan hanya mampu bersaing dengan 7 bintang setengah kaisar di awal. Sekarang kekuatan Xiao Yan tumbuh. Saya khawatir itu secepat bintang 8 dan setengah kaisar. Pada saat ini, begitu langkah Tianjue dilakukan, kecepatan Xiao Yan seperti meteor mengejar bulan. Dia segera melintasi kekosongan dan muncul di depan kaisar setengah bintang 3. Namun, sebelum kaisar setengah bintang 3 memiliki sesuatu, Xiao Yan telah meninjunya dengan keras dan memukul dadanya sebelum dia bereaksi sepenuhnya. Setelah satu pukulan, tubuh Sansing Bandi juga jatuh dari kehampaan. Pada saat berikutnya, tubuh Xiao Yan berkedip lagi. Setelah 2 tinju berat berturut-turut, 2 sosok lainnya jatuh ke dalam kehampaan seperti mayat, menghancurkannya di tanah di bawah, dan menghancurkan lubang besar sedalam beberapa kaki. Tapi tepat setelah ketiga orang itu jatuh ke langit, pada kehampaan yang lebih jauh dari Xiao Yan, ledakan mengejutkan datang tiba-tiba. Suara itu menyebar ke seluruh kota kuno yang liar, membuat semua orang kuat di kota itu tiba-tiba mengubah wajah mereka saat ini. Kekuatan suaranya benar-benar tidak lemah. Di bawah persepsi beberapa kaisar semi tingkat tinggi, kulitnya menjadi jelek pada saat ini, karena ledakan besar disebabkan oleh ledakan diri seorang kaisar semi. Saat ini, di kota, di bawah ledakan yang mengejutkan ini, ribuan orang terkejut. Semua orang merasakan kejutan yang tak tertandingi di hati mereka. Tanpa diduga, seorang pria kuat semi kekaisaran meledakkan dirinya di atas kota kuno yang liar. Pada saat ini, semua orang kuat semi-imperialis bergerak cepat. Mereka harus memperhatikan peristiwa semi-imperialis seperti itu. Adapun Xiao Yan, pada saat ledakan, senyum di sudut mulutnya berangsur-angsur mengembang. Karena ledakan yang mengguncang bumi disebabkan oleh avatarnya. Agar tidak melukai kota kuno di bawah, Xiao Yan juga secara paksa menekan kekuatan di tubuhnya saat avatarnya meledak. Kalau tidak, kota kuno yang liar itu benar-benar tidak tahu peristiwa besar apa yang akan disebabkan olehnya. Xiao Yan terbang ke bawah dengan seringai di sudut mulutnya. Dia melihat sebuah lubang besar di bumi di bawah. Dia bergerak dan menendang dari atas. Ledakan. Dengan suara keras, lubang besar itu semakin dalam lagi, dan Xiao Yan melemparkan tubuh dengan napas yang sangat lemah keluar dari lubang besar dan melemparkannya ke depan para penonton seperti sampah. Aku ingat bertanya padamu sebelumnya. Qin Zong yang melukai tangannya. Ah, karena kamu tidak ingin mengatakannya, aku harus menebaknya sendiri. Suara kata-kata dingin tanpa emosi jatuh. Telapak tangan Xiao Yan sedikit gemetar di mata orang tua yang ketakutan itu, dan api yang indah tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Namun, tepat ketika Xiao Yan hendak memulai, suara kejutan yang familiar tiba-tiba datang ke telinganya. Haha, Rock All, itu kamu. Aku pikir sesuatu telah terjadi di sini, hahaha. Kamu membuatku mudah menemukannya bulan ini. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan. Bab 205, bawahannya membuat sedikit gerakan, dan Xiao Yan mendongak. Pada saat ini, puluhan orang telah menduduki langit. Saat ini, kecuali sosok-sosok yang familiar itu, yang lain menatap Xiao Yan dengan mata penasaran. Orang-orang ini adalah semua orang yang datang untuk menonton pertemuan Master Pemurnian Obat. Apalagi kekuatan mereka berada pada level setengah kaisar. Di antara mereka, yang terlemah telah mencapai tingkat setengah kaisar bintang 3. Tampaknya kekuatan Xiao Yan benar-benar tidak cukup di depan orang-orang ini. Hehe, Presiden Guli, aku belum melihatmu di bulan Januari. Aku sangat merindukanmu. Begitu Xiao Yan melihat sosok tua di atas kehampaan, senyum tiba-tiba muncul di wajahnya, dan dia juga berkata dengan senyum lebar. Ketika Kaisar setengah kuat mendengar bahwa orang di bawah ini adalah burung hantu batu yang telah menghilang selama sebulan, semua orang mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut di depan mereka. Kemudian, sambil saling memandang, dia mendefinisikan ulang citra Xiao Yan. Selalu dikatakan bahwa Xiao Yan takut menghadiri pertemuan herbalis karena kepengecutannya, tetapi bagaimanapun juga, mereka hanya diketahui oleh orang biasa. Mereka adalah orang-orang kuat semi-kaisar, tetapi mereka tidak percaya sama sekali. Namun, mereka selalu ingin tahu tentang menghilangnya Xiao Yan secara tiba-tiba. Saat ini, ketika mereka melihat Xiao Yan, mereka secara alami memiliki nama baik di hati mereka. Guli juga tersenyum ketika mendengar pidato itu, dan matanya tertuju pada orang tua di kaki Xiao Yan. Ekspresi terkejut melintas di matanya. Setelah waktu yang lama, dia mulai bertanya dengan beberapa keraguan. Namun, tanpa menunggu suara Guli jatuh, sosok lain datang dengan cepat dari ujung jalan di kejauhan. Melihat ini, Xiao Yan segera tersenyum dan berkata, sepertinya saudara Qin hampir pulih. Qin Zong masih dekat masa depan Xiao Yan. Suara kata-kata Qing Lang sudah keluar. Qin Zong menatap Xiao Yan dengan rasa terima kasih dan tertawa. Hahaha, terima kasih untuk pil saudara Yan Xiao. Kalau tidak, saya tidak tahu kapan saya bisa pulih dari tamparan orang ini.
Pada titik ini, tidak perlu bagi Xiao Yan untuk mengatakan lebih banyak. Guli juga mengerti bahwa masalah ini mungkin disebabkan oleh Qin Zhong. Setelah tertawa dengan Qin Zhong, Xiao Yan mengangkat matanya ke arah Guli, dan kemudian melirik orang kuat semi-kaisar di langit. Dia tersenyum pada Guli dan berkata, "Hehe, bukan apa-apa. Ini hanya masalah kecil, tapi sudah diselesaikan. Aku hanya tidak tahu bagaimana membuat begitu banyak orang kuat semi-kaisar bertemu bersama." Kata-kata Xiao Yan keluar, dan semua orang kuat semi-kekaisaran di atas kekosongan tidak bisa menahan tawa pada kata-kata lucu itu. Tentu saja, mereka tidak datang untuk menemui Xiao Yan. Jika bukan karena ledakan besar yang mengerikan tadi, mereka tidak akan terganggu dan datang ke sini. Pada saat ini, di Cakrawala, satu-satunya yang tidak menyukai Xiao Yan dan memiliki wajah muram adalah Mo Zai dan Hu Lao Guai di sudut sekelilingnya. Saat ini, Mo Zai sudah marah ketika melihat Xiao Yan berdiri tanpa cedera di kota kuno yang liar. Dia terluka parah oleh pukulan Luo Lao sebulan yang lalu. Dia menghitung semua akun ini di kepala Xiao Yan. Jika bukan karena Xiao Yan, aku khawatir asosiasi pemurnian obat akan berakhir sekarang, dan guild pemurnian obat di kota kuno yang liar juga harus berada di bawah kendali mereka. Tetapi karena burung hantu batu di depannya, rencana sempurna asli mereka dilanggar olehnya lagi dan lagi, tetapi yang paling dia benci adalah bahwa teknik pemurnian obat Xiao Yan sangat mengerikan. Pada usia muda, dia sudah memiliki kekuatan yang mengerikan, dan dia memiliki api surga dan bumi seperti apa dan keterampilan bertarung yang unik. Tidak peduli yang mana, dia tergerak olehnya. Sejak Xiao Yan datang ke kota kuno yang liar ini, dia pertama kali melintasi celah antara 3 bintang dan melawan 6,5 kaisar, kemudian, di depan umum, dia memanggil Luo Lao, yang terpesona oleh semua orang, menangkan lencana herbalis urutan kedua di Serikat Herbalis. Melihat hal-hal ini dengan hati-hati, tampaknya Xiao Yan datang ke pertemuan Master Pemurnian Obat dari awal. Dia merajalela sepanjang jalan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan 7 bintang dan setengah kaisar yang dia kirim untuk membunuh Xiao Yan dipukuli oleh roti daging. Tidak ada pengembalian. Di depan Xiao Yan, dia terlihat seperti monster berusia 10.000 tahun dalam kantong kulit yang lembut. Bajingan, bahkan jika kamu kembali, apa yang bisa kamu lakukan? Saat konferensi dimulai, aku akan membiarkanmu kalah. Dibandingkan dengan Mo Zai, monster tua Hu di satu sisi melihat lebih teliti daripada dia. Dari pandangan pertama Xiao Yan yang sederhana, dia telah memperhatikan bahwa napas Xiao Yan telah mencapai tingkat puncak dari Kaisar setengah bintang 3 yang terlambat, dan itu hanya satu langkah dari Kaisar setengah bintang 4. Mo Zai, apakah kamu menemukan perbedaan antara burung hantu batu itu dan itu sebulan yang lalu? Aku selalu merasa ada yang salah dengannya. Saat ini, mata Hu Lao Guai sedikit menyipit. Dia menatap Xiao Yan dan bertanya pada Mo Zai. Di kapal yang sama dengan Mo Zai, Hu Lao Guai secara alami tahu tentang menemukan 2 orang di depannya, jadi dia tidak berani meremehkan Xiao Yan. Sekarang ketika dia bertanya, dia bahkan tidak ingin melepaskan detail apapun dari Xiao Yan. Mo Zai juga sedikit mengernyit ketika mendengar pidato itu. Karena Hu Lao Guai berkata demikian, bahkan jika dia lebih suka mempercayainya, dia tidak akan pernah mempercayainya. Segera, Mo Zai juga buru-buru mengarahkan pandangannya pada Xiao Yan, menggerakkan pikirannya, dengan cepat memperluas kekuatan jiwanya, dan dengan hati-hati mengepung Xiao Yan. Xiao Yan, yang sedang berbicara dan tertawa dengan Guli dan yang lainnya, merasakan kekuatan jiwa di sekelilingnya, tapi sudut mulutnya perlahan membangkitkan seringai dan membiarkannya perlahan membungkus seluruh tubuhnya. Setelah menelan kekuatan jiwa Heimu, kekuatan jiwa Xiao Yan tidak lebih lemah dari Mo Zai. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi Mo Zai untuk mengeksplorasi dirinya sendiri tanpa memeriksa. Haha, burung hantu batu, karena kamu telah kembali sekarang, pertemuan herbalis ini harus dimulai. Lagi pula, begitu banyak dari kami yang menunggumu hanya sebulan. Setelah berbicara dan tertawa, Guli menatap ke langit. Menjelang siang, itu benar-benar waktu untuk memulai konferensi. Begitu Guli mengatakan ini, orang kuat semi-kaisar di belakangnya menjadi ribut. Dia menunggu selama sebulan hanya untuk menunggu Xiao Yan kembali menghadiri pertemuan herbalis. Sekarang waktunya telah tiba dan orang-orang sudah berada di tempatnya. Seharusnya pertemuan herbalis dimulai. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum, memeluk tinjunya dan melengkungkan tangannya ke arah setengah kaisar dalam kehampaan. Kemudian dia membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Semuanya, saya juga tahu bahwa karena saya, Anda telah menunggu sebulan lagi dengan sia-sia. Saya tahu beberapa dari Anda pasti tidak sabar. Di sini, saya pribadi minta maaf kepada Anda. Suara itu jatuh, dan Xiao Yan juga membungkuk. Tindakan ini segera diakui oleh banyak orang kuat semi-kekaisaran di lapangan. Tidak peduli apakah kata-kata Xiao Yan tulus atau tidak, mereka semua mengungkapkan sikap mereka di depan begitu banyak orang. Jika mereka tidak puas, itu akan sedikit membosankan. Meletakkan tangannya, Xiao Yan menatap pria setengah kaisar yang kuat sambil tersenyum, dan sudut mulutnya juga perlahan membangkitkan senyum. Orang berbicara dengan orang lain dan hantu berbicara. Meskipun orang-orang ini belum mencapai titik di mana Xiao Yan merasa terancam, bagaimanapun juga bukanlah hal yang buruk untuk membuat kesan yang baik. Apalagi orang-orang ini juga tahu kekuatannya.
Karena dia bisa melewati 3 bintang tanpa takut pada lawannya, dia secara alami tidak perlu merendahkan mereka. Saat ini, sikap ini cukup untuk membiarkan mereka meletakkan semua kebencian mereka sebelumnya terhadap Xiao Yan. Tidak peduli siapa itu bukan hal yang buruk. Guli melihat keterampilan Xiao Yan dan wajahnya penuh senyuman. Praktek Xiao Yan tidak hanya meninggalkan reputasi yang baik untuk dirinya sendiri, tetapi juga menarik banyak dukun untuk pertemuan dukun mereka. Namun, tepat ketika semua orang siap untuk kembali menonton awal pertemuan Master Pemurnian Obat, Xiao Yan, sebagai fokus di lapangan, melambaikan telapak tangannya dengan lembut, dan api yang indah tiba-tiba muncul dari telapak tangannya, membuat suhu antara langit dan bumi naik tajam pada saat ini. Melihat adegan ini, orang-orang yang ingin pergi di lapangan berhenti lagi dan menatap Xiao Yan. Xiao Yan memandang Qin Zong dengan senyum di sudut mulutnya, lalu membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Hehe, saudara Qin, tangan mana yang digunakan orang ini ketika dia menyakitimu sebelumnya? Qin Zong juga tercengang ketika dia mendengar kata-kata yang sederhana dan sangat ini. Dalam sekejap, dia dengan cepat menjawab. Setelah berbicara lama, Xiao Yan kembali ke asalnya lagi. Orang-orang di atas kekosongan juga melihat pemandangan ini dan mendengar kata-kata di mulut Xiao Yan. Kesan mereka tentang Xiao Yan segera meningkat pesat. Sangat jarang orang yang begitu tertarik pada teman. Qin Zong mengerutkan kening dan berpikir lama. Matanya sedikit berubah. Dia melihat sidik jari merah di dadanya. Urutan kelima jarinya adalah tangan kanannya. Melihat ini, Xiao Yan juga tersenyum. Qin Zongduo tidak bisa tidak mengatakan bahwa matanya tiba-tiba turun. Dalam sekejap, di wajah yang semula penuh senyuman, dia tiba-tiba berubah menjadi tatapan dingin seperti mata air kuning Zhouyu. Kilatan api melintas di matanya, tetapi Xiao Yan tiba-tiba menggenggam telapak tangan yang mengendalikan api yang berbeda, dan api yang berbeda meledak di telapak tangannya, dan kemudian berubah menjadi cahaya api besar, dengan cepat membungkus seluruh tubuh Xiao Yan. Pada saat yang sama, di kekosongan, wajah Mo Zai tiba-tiba berubah, pikirannya berubah tajam, dan dengan cepat memulihkan kekuatan jiwa yang dilepaskan dari tubuhnya. Sangat disayangkan bahwa meskipun dia tidak lambat, di bawah serangan tiba-tiba Xiao Yan, beberapa kekuatan jiwanya telah mengalami trauma, dan mungkin sulit untuk pulih dalam waktu dekat. Sial, kamu cukup kejam. Singkirkan kekuatan jiwa yang melekat padanya. Xiao Yan juga tersenyum. Matanya tidak diizinkan untuk menyapu kehampaan. Dia bertabrakan dengan mata Mo Zai di kehampaan. Matanya yang sedikit ironis membuat yang terakhir lebih marah. Xiao Yan mengabaikannya sedikit pun. Dengan lambaian tangan kanannya, api aneh di telapak tangannya tiba-tiba menyembur keluar, membakar lengan kanan lelaki tua yang pingsan itu menjadi ketiadaan, dan pada persendian, itu adalah sepotong daging dan darah yang terbakar. Ketika pikirannya bergerak, Xiao Yan mengambil kembali api yang berbeda. Sambil mengambil kembali api yang berbeda, Xiao Yan melirik pria tua yang tergeletak di tanah tak bergerak lagi. Selama bertahun-tahun, Xiao Yan telah belajar bahwa selama dia adalah musuh, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan, apalagi memberinya kesempatan. Selama dia memulai, Xiao Yan tidak pernah meninggalkan kebiasaan hidup, dan orang ini tidak terkecuali.